Kalau di bulan suci Ramadan katanya setan dibelenggu, diikat. Tapi kenapa saya masih suka tergoda dan khilaf? Seperti batal puasa dan malas tarawih. Karena antum masih temannya syaitan. Syaitan dibelenggu masih bisa tergoda. La haula wala quwata illa billah. Ini sahib. Jangan tergoda. Lawan, karena syaitan. Sekarang saja kita bisa lawan syaitan, ya. Karena kan syaitan cuma bisikin, ya. Itu perempuan, itu laki-laki, disuruh lihat. Kalau kita nolak, kan dia tidak menjelma depan mata kita, dicekik, kamu harus lihat. Apalagi Ramadan, tambah lemah dia, gitu. Mesti jangan, apalagi sampai batal puasa, ini luar biasa. Jangan batal puasa, dan sugestinya, niatnya harus kuat. Biar tidak sahur, tetap mampu untuk puasa, gitu kan. Dan sekarang ini saya yakin syaitan lagi goda kita semua, teman. Godaannya standar. Ramadan akan tiba, puasa sebulan, panas, capek, lemes, loyo, 1000 bahasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa hukumnya bagi supir bus antar kota saat puasa dan sholat? Apakah mendapat keringanan hukum seperti musafir? Doakan supaya saya dimudahkan jodohnya. Tanya tentang supir-supir saja, harus selip jodoh ini. Kasihan betul bujang-bujang. Baiklah, mudah-mudahan menikah cepat. Aminnya masya Allah. Haruskah kita menundukkan pandangan apabila menonton TV atau membaca majalah? Kalau anak naik motor, anak menundukkan pandangan, anak takut nabrak, Ustaz. Ini nggak tahu, memang nggak paham bertanya atau iseng bertanya. Ya akhi, kalau lagi naik motor lihat jalanan, jangan lihat setir, tabraklah. Saya juga naik motor gitu kan. Artinya menurunkan pandangan dari yang dilarang, kan gitu. Menurunkan pandangan, lihat lawan jenis, itu menurunkan pandangan. Tapi kalau lihat jalanan, lihat pohon, lihat isyarat lampu merahnya, jangan turunkan pandangan. Apa hubungannya? Menundukkan pandangan dari yang diharamkan saja. Jika kita menahan buang angin ketika sholat dan angin tersebut masuk lagi, apakah sholat kita batal? Gitu. Sesuatu yang belum keluar dari tubuh kita masih dianggap bagian dari tubuh. Saya kasih contoh. Kan meminum darah haram, ya, sudah kita bahas yang lalu kan. Tapi kalau gusi antum berdarah kemudian ketelan, haram nggak? Kenapa tidak? Hah? Nah, sudah pintar. Karena belum keluar dari tubuh. Jadi kalau masih dalam mulut, ini masih dianggap bagian dari tubuh kita. Sama dengan angin tadi, belum keluar, antum merasa kayak masuk kembali. Nah itu berarti memang belum keluar. Berarti bagian dari tubuh. Apa itu khurafat? Apakah benar itu adalah nama seseorang yang diculik ke alam jin, lalu setelah beberapa lama dikembalikan ke alam manusia? Dari mana ini? Ini yang disampaikan oleh antum itu khurafat. Khurafat itu kebohongan, kedustaan. Ini yang ditulis tadi contohnya, ini khurafat. Alhamdulillah terjawab sendiri. La ilaha illallah. Ustaz, wanita boleh memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan dengan syarat sholat, puasa, taat sama suami dan menjaga kehormatannya. Bagaimana dengan kaum pria? Apakah dalam hadis ada syarat spesifik seperti yang disebutkan pada wanita agar bisa memasuki ke 8 pintu surga dari mana saja yang dia inginkan? Tadi misalnya ada hadis Bukhari yang masalah wudu, ya, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dia akan masuk surga dari 8 pintu yang dia inginkan, kan ada, gitu kan? Jadi ada saja, insya Allah ada, ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengatakan dalam Al-Quran, teman-teman sekalian, dalam surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd, lirrijali nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasaban was'alullaha min fadli.
Al-ayat. Janganlah kalian saling cemburu laki-laki dan perempuan terhadap apa yang Allah karuniakan satu sama yang lain. Laki-laki punya bagian dari apa yang telah Allah wajibkan, perempuan punya bagian dari apa yang telah dia wajibkan. Jangan antum cemburu karena perempuan haid tiap bulan. Oh berarti dia libur sholat nih, enak benar 6 hari libur sholat, gitu kan. Terus bisa masuk surga. Saya 365 hari nggak pernah libur, nggak ada urusannya itu. Itu bukan, itu Allah pencipta maunya begitu, kan gitu. Sebagaimana juga kalau akhwat mengatakan, kok laki-laki di surga dapat 2 bidadari? Nah, apa yang antum mau jawab misalnya? Kan gitu. Memang sudah Allah bagi seperti itu, kan gitu. Makanya lebih baik nggak usah banyak tanya. Katanya kita akan ditemani oleh bidadari. Bagaimana jika kita sudah menikah? Tetap dapat tambahan. Sudah saya bilang jangan banyak bertanya. Emang yang bertanya ini nggak mau? Hah? Kalau sudah menikah istri antum ikut, gitu kan? Jika bayinya baru lahir langsung meninggal, katanya sebagai tabungan akhirat untuk bapak ibunya. Benar. Hadisnya banyak. Riwayat ahli sunan di mana Nabi SAW mengatakan akan terdengar suara gemuruh di depan surga dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu suara apa itu. Tapi Allah bertanya pada para malaikatnya, suara apa itu? Mereka mengatakan itu adalah suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka meminta agar orang tua mereka dimasukkan ke dalam surga bersama mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan orang tua mereka bersama mereka. Kata ulama, janji-janji seperti ini akan didapat oleh seorang muslim yang belum merusak keislamannya, tidak murtad, tidak musyrik, gitu kan? Bukan orang munafik, maka dia mendapatkan itu. Jika kita menjodohkan seseorang sampai dia menikah, katanya dapat masjid di surga nanti. Tidak ada dalil masalah itu. Ya. Bahkan tidak ada disebutkan di dalam dalil-dalil kalau ada masjid lagi di di surga, gitu kan? Ya. Kalau istana mungkin, tapi saya tidak pernah temukan dalilnya. Allahu a'lam. Tapi antum kalau menjadi penyebab orang berbuat baik kayak menikah, selama mereka berumah tangga bersama-sama kita dapat pahalanya, gitu kan? Seperti itulah. Mengapa terkadang saya suka berpikiran buruk hal-hal yang aneh? Bagaimana solusi menghilangkan agar hati ini senantiasa bahagia? Pertama sekali ilmu, majelis ilmu. Ilmu itu akan mengubah segala-galanya. Jangan pernah tinggalkan ilmu sehari. Kalau tidak bisa hadir majelis ilmu, dengarkan. Pakai Walkman, pakai headset, dengarin di YouTube, dengarin di macam-macam. Ya, banyak ceramah sekarang bisa didengarkan, asal ceramahnya benar. Itu yang pertama. Yang kedua, bermohon kepada Allah SWT, berdoa. Kira-kira apa penyebabnya Allah? Dan sambil kita muhasabah, nanti Allah akan berikan petunjuk tuh, kan gitu. Oh ternyata saya berpikiran begini ini mungkin karena saya pernah belajar tenaga dalam misalnya, atau pernah ke orang-orang yang tidak pintar, ya. Atau pernah apalah yang melakukan kesalahan-kesalahan, maka beristighfar kepada Allah SWT. Kalau pernah dikasih buhul-buhul, ya, pernah dikasih kertas ke apalah, itu semua buang, bakar semuanya. Karena biasanya sumber-sumber sumpeknya dari situ. Atau ada kantong-kantong kemaksiatan masih terbuka, masih sering tonton, baca, ya, bertemu, interaksi dengan hal-hal yang haram, ini penyebab sumpek semuanya. Penyebab sumpek semuanya harus dihilangkan, ya, diangkat, gitu kan? Kemudian bergaullah sama teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik. Kalau akhwat tentu yang solehah. Ketika proses nyicil barang dan kendaraan tidak tahu riba atau haram, baru mengetahui itu riba setelah lunas. Apakah barang kendaraan ini masuk dalam kategori haram? Jika iya, bagaimana solusinya, dijual cuma-cuma atau bagaimana? Tentu saja tidak. Jadi halal kalau tidak tahu. Surah Al-Baqarah 275 menjelaskan masalah itu. Antum bisa kembali ke situ. Al-Baqarah 275 menjelaskan. Jadi kalau seandainya orang-orang itu sudah taubat dari riba, ya, maka dia sudah mendapatkan falakum masalaf, milik kalian yang sudah lalu, gitu kan? Asal dia tidak tahu, ya. Beda kalau antum tahu dari awal riba, antum sengaja masuk, ini jadi haram semuanya. Ini jadi haram semuanya. Antum cuma bisa ambil pokok uang saja, pokok uang yang kita pakai awalnya. Sisanya riba nggak boleh dipakai. Tapi kalau tidak tahu jadi halal. Memelihara jenggot adalah sunnah Rasul. Lalu bagaimana ada orang yang mengatakan memelihara jenggot itu membuat wajah tidak bersih, bahkan bilang bukankah kebersihan sebagian daripada iman? Itu yang menilai tidak bersih siapa? Saya berada jenggot begini tiap hari saya sampoin 2 kali. Saya sampoin 2 kali, saya sisirin, alhamdulillah. Dan istri saya bahagia dengan saya pakai jenggot. Itu yang bilang tidak bersih itu ngawur dia. Persepsi dia saja. Bagaimana caranya dia bisa memvonis seperti itu?
Nabi SAW manusia terbaik, manusia berjenggot sampai ke dada beliau SAW. Itu cuma persepsi. Jadi kalau selama ini antum tanamkan di benak antum, oh jenggot itu kotor, itu persepsi kan gitu. Sebagaimana orang kalau menganggap kayak perempuan pergi ke acara perkawinan kekurangan kain, tebelah pahanya, tebelah dadahnya, segala macam, kekurangan kain, gitu. Dia percaya diri aja, karena dia persepsi ini bagus, ini keren, maka dia lakukan seperti itulah. Sekarang orang-orang beriman harus tampil, harus tampil menunjukkan mana sunnah Nabi SAW dan dia harus bangga dengan itu, mengubah persepsi yang negatif itu. Tidak ada hubungannya sama sekali jenggot dengan kekotoran, kecuali orang dasarnya tidak bisa merawat. Dan memang sunnah Nabi SAW merawat. Nabi SAW meletakkan wangi-wangian dari rambut beliau sampai ke jenggot beliau SAW. Bahkan para sahabat mengatakan kami kalau mendekat dengan Nabi SAW kami temukan bau beliau tertinggal. Dan kalau kami salaman kami akan temukan baunya sampai 2-3 hari. Bau wangi Nabi SAW. Jadi itu adalah simbol kebaikan. Ketika bangun hendak sholat subuh malamnya saya bermimpi bersubuh dan keluar cairan. Haruskah saya mandi wajib dulu untuk mengerjakan sholat subuh atau hanya mengambil air wudhu? Wajib mandi. Keluar sperma berarti klimaks, berarti wajib mandi. Wajib mandi junub dulu baru kemudian sholat ya. Dan perlu diketahui ya, mandi junub ini dari syaitan ya, bukan prestasi. Jangan dianggap oh saya mandi junub ini bagus gitu, enggak. Dari syaitan. Makanya dikatakan Nabi SAW tidak pernah mandi junub. Kalau antum insya Allah ya, zikir sebelum tidur tidak akan mimpi dengan izin Allah SWT. Tapi kalaupun terjadi harus mandi dulu. Bolehkah ketika sholat kita memejamkan mata? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini waswas syaitan. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allah ya terus memandang wajah seorang hamba selama matanya masih ke tempat sujudnya. Jadi kita dianjurkan buka. Itu waswas syaitan yang menganggap kita atau membuat kita seakan-akan kalau buka mata itu tutup mata itu lebih khusyuk. Itu enggak benar. Paling beberapa detik pertama setelah itu antum akan mengkhayal. Adakah tata cara mandi junub atau besar sesuai dengan sunnah Rasul? Tentu saja. Membasuh telapak tangan 3 kali seperti basuh tangan wudu, membasuh wajah 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan sampai bersih, kemudian wudu seperti wudu sholat, lalu kemudian mengambil air dengan tangan kanan dan diletakkan di sisi kanan kepala sampai terasa di kulit kepala, lalu kemudian siram sisi kanan, baru kemudian menyiram seluruh tubuh. Itu yang saya tahu. Allahu a'lam. Apakah setiap manusia masih bisa memilih jalan dalam hidupnya untuk masuk ke dalam surga atau ke neraka? Karena banyak sekali perintah atau larangan dalam agama. Ataukah setiap manusia takdirnya sudah mutlak dan ditentukan untuk masuk surga atau neraka sebelum mereka lahir? Tentu saja dia punya pilihan. Masuk surga dan neraka adalah pilihan dia. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan hukum, ini perintah yang patuh akan dapat pahala dan masuk surga. Ini larangan yang melanggar akan masuk ke neraka. Jadi memang pilihan dia. Tidak ada paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghuni neraka nanti masuk ke dalam neraka dalam kondisi mengakui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum hadir di majelis ini. Siapa yang suruh antum? Bisa antum keluar, bisa ke diskotik, bisa berbuat dosa-dosa, bisa. Bisa juga antum memilih untuk taat kan gitu. Pilihan ini memilih ke majelis ilmu berarti pilihan untuk masuk ke dalam surga. Hadirnya orang ke diskotik pilihan dia sendiri, berzina misalnya, maka berarti dia menuju ke neraka, kan gitu. Jadi pilihan dia sendiri, nggak ada campur, nggak ada sama sekali di situ Allah menyuruh menakdirkan dini pasti di neraka ini masuk surga, enggak. Tapi di Lauhil Mahfud Allah Subhanahu wa taala sudah catat siapa penghuni surga sama penghuni neraka. Dengan keluasan ilmunya Allah, kalau orang ini pada saat dia hidup dia akan berbuat perbuatan neraka, kalau orang ini akan buat perbuatan surga, maka Allah catatkan sebagai takdirnya. Tapi di sini berhubungan dengan ikhtiar si hamba tadi. Setelah manusia meninggal dikuburkan, di manakah ruhnya? Di alam barzah. Di alam barzah. Di manakah alam barzah? Ini Allahu a'lam. Ya. Ulama masih belum ada yang menekankan secara pasti. Tidak ada yang menekankan secara pasti. Ya. Saya bekerja sebagai juru bayar bendahara gaji di salah satu instansi pemerintah. Tugas saya salah satunya mengurusi utang pegawai pada bank konvensional. Bila ada yang mau pinjam uang atau dari bank riba, saya mengurusinya setiap bulan. Saya menerima komisi dari bank konvensional tersebut. Sejak saya rutin mendengarkan ceramah dan kajian Ustadz baik di YouTube maupun langsung, saya mulai menyadari betapa dosanya saya selama ini. Mohon sarannya Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Seperti saya bilang teman-teman sekalian, kalau antum sedang bertanya kepada seorang ustadz, dai tentang masalah hukum syar'i, antum lagi berbuat dosa, seperti antum lagi nginjak becek, lagi banyak lumpur, antum di situ. Terus antum bilang, Ustadz, tolong saya, bagaimana? Ya. Bersihkan nih, saya mau selamat dari kotoran ini. Ustadznya pegang keran air,
selang air gitu kan. Cara yang sering orang minta saran, minta nasihat adalah dia minta disiramin air sementara dia dibecek. Ada manfaatnya nggak kira-kira? Tambah becek. Karena dia bisa membolak-balikkan dalil. Ustadz ini bilang bisa, ustadz itu bilang wah ya cari dulu lah. Dicari jalan supaya membolehkan. Cara yang benar bagaimana? Supaya bisa bersih, keluar dulu. Keluar dari becek itu, lalu saya siram. Nah itu bersih. Memang ada proses ya, basah dulu, dikeringin, habis itu antum bisa lari, kan gitu. Jadi saran saya semua teman-teman yang terlibat dengan masalah dosa ini harus yakin dengan Allah Azza wa Jalla, keluar dulu dari situ, keluar, berhenti dari riba, berhenti dari zina, berhenti dari dusta, berhenti dari dosa-dosa ini, kemudian baru dia sucikan dirinya, dia bersihkan. Dipandulah oleh dai-dai dan ustadz untuk bisa keluar dari masalahnya, itu baru bisa. Jadi tidak ada gunanya teman-teman sekalian antum bertanya, tapi sebentar antum kembali lagi tetap kerja lagi dengan ketakutan-ketakutan yang syaitan bisikin. Nanti mau makan apa? Subhanallah. 9 bulan antum di rahim ibu antum tidak pernah berpikir, tidak pernah punya ijazah sarjana, bisa makan, bisa hidup. Semut di lubangnya bisa hidup, kan itu. Jutaan miliaran hewan di muka bumi ini di depan mata antum bisa lihat mereka makan dan hidup, gitu. Bagaimana antum tidak yakin antum bisa hidup? Subhanallah ya. Berapa miliar manusia sebelum kita yang sudah mati hidup semuanya dan akan mati pada saat tiba ajalnya. Ini harus keluar teman-teman sekalian. Saran saya, Allah alam, yang pertama keluar dengan tekad yang benar dan yakin Allah Azza wa Jalla akan memberi. Yang kedua ikhtiar, mulai mengumpulkan ide-ide pekerjaan. Dan yang paling penting adalah kalau sudah berumah tangga, dudukkan istri, jelaskan ini haram dalam agama, saya sudah ikut pengajian dan ini tidak boleh, saya butuh dukungan, jangan sampai kamu permasalahkan kalau pendapatan saya masih turun ya, kemudian saya baru mencari lagi, insya Allah akan dibukakan. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan bertakwa rezeki yang luas ya, pasti dihidupkan. Lanuhiyannahum hayatan thayyibah, dalam ayat kami akan bahagiakan hidupnya, kata Allah begitu, nggak mungkin tidak gitu ya. Kalau masalah mengganjal teman-teman, antum sudah taubat nih, sudah keluar dari masalah, ternyata masih mengganjal, rezeki antum masih belum terbuka, berarti masih ada dosa yang belum terbersihkan. Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, pasti akan terbuka. Jadi saya ibaratkan kehidupan manusia ini seperti selang air ya, atau pipa air, airnya lagi kencang jalan nih. Kira-kira yang membuat kadang-kadang air terhambat apa? Adanya kotoran-kotoran nyumbat kan. Nah kotoran ini dalam kehidupan kita dosa-dosa. Kalau antum angkat penyumbatnya, airnya jadi lancar lagi. Nah harus bersih betul penyumbatnya itu. Penyumbatnya itu adalah dosa-dosa. Saya selalu berdoa dalam sujud, ya Allah masukkan saya ke surga tanpa azab dan tanpa hisab. Bagaimana Ustaz? Apa harus tetap diamalkan? Tentu saja, bagus sekali. Enggak ada masalah insya Allah. Boleh meminta itu. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, kalau seseorang hamba meminta kepada Allah agar dimasukkan surga 1 hari 7 kali, dan minta agar dijauhkan dari neraka 1 hari 7 kali, riwayat lain mengatakan 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah masukkan dia ke dalam saya, dan neraka mengatakan jauhkan dia dari saya. Berarti kita boleh meminta kepada Allah SWT, dan sujud salah satu tempat untuk berdoa. Sufyan ats-Tsauri, salah satu ulama yang terkenal dari kalangan tabi'in dan murid para sahabat yang mulia, muridnya Abu Musa al-Asy'ari, muridnya Abdullah bin Umar, muridnya Abdullah bin Abbas, yang sangat terkenal dengan julukan Sajjad. Dahinya sangat hitam karena sujud, kalau sujud lama sekali nggak ngangkat kepalanya gitu kan, sampai hajatnya selesai. Dan ulama mengambil dari perilaku Sufyan ats-Tsauri dan beberapa ulama-ulama yang lain dari sahabat dan tabi'in yang mereka memang selalu menggunakan sujudnya dalam doa dalam sujudnya, maka itu dibolehkan, positif saja. Sabda Nabi SAW yang menguatkan, hadis Bukhari yang menguatkan itu, kata Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa, karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Amalan doa apa yang Ustadz lakukan agar masuk surga? Tentu saja meminta, sebagaimana saya katakan tadi ya, saya rutinkan, coba berusaha, mudah-mudahan Allah kabulkan, minta menjalankan sunnah Nabi SAW, setiap hari minimal 7 kali meminta agar dijauhkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Anda mencintai Ustaz karena Allah, ahabbakallah alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda semoga Allah mencintai Anda karena Anda mencintai saya karenanya. Itu sunnahnya ya. Setelah kita masuk surga, dapatkah kita melihat orang yang menghina Islam sewaktu di dunia? Semua penghuni surga bisa melihat orang-orang yang masuk neraka, bisa. Bahkan penghuni surga bisa mengunjungi dan mereka tidak kena apinya, gitu kan? Memang begitu. Makanya dalam ayat Al-Quran pernah dijelaskan, itu salah satunya, banyak sekali riwayat masalah itu ya. Dan kita sudah bahas di bahasan kita masalah neraka yang lalu. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan. Jadi ada penghuni surga yang datang ke neraka.
Di antaranya adalah orang-orang yang mencari teman-temannya, penghuni surga mencari temannya. Ya Allah, teman saya fulan tidak ada. Muslim dia, tapi mungkin dia tidak ada di sini. Maka Allah mengatakan, lihatlah dia di neraka. Lalu dia masuk ke neraka dan dia tidak merasakan panasnya sedikit pun sampai dia temukan temannya. Setelah dia temukan, maka Allah mengatakan kepada dia, selamatkanlah temanmu karena perbuatanmu. Jadi dia bisa mengeluarkan temannya. Jadi penghuni surga bisa melihat penghuni neraka. Ayat yang lain menjelaskan nanti akan berkumpul beberapa teman-teman. Kata Nabi SAW, beberapa teman-teman akan berkumpul, mereka bersahabat di dunia akan kumpul di surga, gitu kan? Lalu mereka saling ngobrol, lalu mengingat satu teman mereka, mana si fulan, nggak ada nih. Lalu mereka pun akhirnya mencari di surga, minta kepada Allah, mengunjungi semua surga, nggak ada. Maka kata ayat Al-Quran, fattala'a fara'au fi sawa'il jahim. Maka mereka pun mengeliling di neraka dan mencari tahu ternyata orang itu masuk di neraka, ada di neraka temannya itu. Gitu kan? Maka sahabat-sahabatnya mengatakan, in kitta la turdin, hampir saja kau celakakan saya, gitu kan? Kalau saya dulu ikutin kamu, maka saya akan masuk bersama kau di neraka, gitu kan? Ternyata temannya mengatakan, ainnaka minal musaddiqin, apakah kau dulu percaya? Ya, jadi temannya dunia bilang, untuk apa kau sholat? Apa itu surga, neraka? Itu cuma dongeng dan seterusnya. Akhirnya temannya masuk neraka. Jadi saksi bahasan penghuni surga melihat penghuni neraka dan bisa melihat itu. Kita bisa melihat histori hidup kita, teman-teman sekalian. Nanti kita akan lihat histori hidup kita dari awal nih, bayi kita jatuh dari rahim ibu sampai perbuatan-perbuatan semuanya sampai akhir. Kisahnya lengkap, kita akan lihat diri kita sendiri. Semua kita akan tahu, gitu kan? Saya kemarin melihat di YouTube ada ceramah seorang ustadz. Maaf teman-teman, jangan sebutin nama. Saya minta jangan sebutin nama ya. Tentang bocoran BIN yang menyangkut tentang Islam dan keamanan Indonesia. Apakah ustadz sudah melihat? Kalau sudah, bagaimana tanggapan ustadz? Kalau menurut ustadz ini penting untuk diketahui oleh kaum muslimin. Saya tidak tahu, terus terang. Saya belum tahu dan saya belum lihat. Kalaupun itu benar, saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga umat Islam dijaga. Dan teman-teman sekalian, kita nggak usah terlalu takut ya. Nggak terlalu takut. Apa yang mau ditakutin gitu? Nggak ada sesuatu yang ditakutin. Orang Muslim pun kayak misalnya kasus di Syria yang sedang dibantai segala, mereka juga akan mati pada saat tiba ajalnya dan hanya sebatas dunia. Hanya sebatas dunia. Setelah itu di akhirat mereka akan dapat janjinya Allah. Tujuan kita mempelajari surga dan neraka untuk itu teman-teman, supaya antum tidak terlalu terhambat dengan kendala-kendala dunia. Apa sih masalahnya? Umat Islam mau dibantai? Coba aja gitu kan. Mustahil. Allah menjanjikan agama ini akan menang, gitu kan? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Kita berikhtiar, kita berusaha, yang salah kita luruskan, semampu kita, majelis ilmu dihidupkan, sampaikan apa adanya, Allah yang akan menghidupkan agama ini. Agama ini teman-teman, biar orang semua meninggalkan, tetap akan jaya, gitu kan? Seperti itulah. Jadi Allah alam. Saya berdoa kepada Allah agar Allah memuliakan kaum muslimin, terutama di Indonesia ya. Doa apa yang paling disukai sama Allah? Allah Subhanahu Wa Taala agar masuk surga, dan kapan waktu yang paling ijabah? Tentu saja tadi saya bilang ya, kita memohon 7 kali surga setiap hari dan neraka, minta dilindungi dari neraka 7 kali juga dalam setiap harinya. Anak kami yang bayi diambil Allah Azza wa Jalla. Apa benar anak yang masih bayi itu dapat memberi syafaat untuk kedua orang tuanya? Sudah saya sampaikan tadi ya, tentu saja iya. Hadis tadi saya katakan akan terdengar gemuruh di depan surga. Sudah saya jelaskan. Ada hadis yang lain. Nabi SAW pernah keluar dari masjid kemudian meramas baju sahabat dengan keras sekali sampai sahabat ini kaget. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian kalau anaknya meninggal sebelum balik akan memegang tubuh orang tuanya sebagaimana saya pegang bajumu sekarang sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Jadi itu berita gembira. Dan teman-teman sekalian, anak, pasangan, orang tua ini bukan milik kita ini. Kenapa antum merasa ini milik saya? Karena bukan milik kita. Kebetulan statusnya kita orang tuanya. Kita suami, kita istri, kita orang tua. Itu cuma status duniawi teman-teman sekalian. Tidak ada yang kita milikin. Antum lahir dengan badan tidak pakai kain dibungkus dengan selimut oleh suster. Antum meninggal juga dengan kain kafan. Apa yang antum harus sedihin gitu. Ada hukum syari menjelaskan anak kita meninggal ya sudah. Takdir ajalnya. Biar antum mau nangis darah, antum mau teriak-teriak tetap sudah mati. Kan gitu. Hukum Islam sudah menjelaskan, dan kebahagiaan orang muslim sekarang sudah tahu kita di dunia ini mati itu sebuah pintu teman-teman, harus kita masuk untuk menuju kepada kehidupan abadi. Antum apa antum takut mati? Jelas kita akan laluin kok untuk mendapatkan apa yang sudah kita kerjakan. Orang mukmin tahu itu, maka dia bahagia dengan kematian. Tidak ada sesuatu yang beban buat dia. Termasuk kalau ada orang yang mendahului dia, hanya mendahului saja.
Kita akan ketemu selama tiketnya sama, iman dan amal saleh. Kan itu. Itu intinya. 70% ekonomi negara Indonesia dikuasai perbankan karena seluruh karyawan yang kerja di bank adalah orang kafir. Bagaimana kita umat Islam yang 85% penduduk Islam akan mudah dikuasai orang kafir? Apa solusinya dan ikhtiar muslim di Indonesia, Ustaz? Karena bank syariah sama saja juga riba. Ya, solusi yang mereka lakukan adalah perbankan syariah. Kalau masih ada substansial masalah yang sedang dihadapi oleh kaum muslimin dari perbankan syariah, jangan antum memvonis semua bank syariah salah. Jangan begitu, karena itu solusi kan gitu. Dan di bank-bank syariah sudah ada dewan syariahnya, ada majelis ulama mengeluarkan fatwa. Berpeganglah antum dengan konsep, kata ulama begini, ij'al bainaka wa bainan nari alima. Jadikan di antara dirimu dengan neraka seorang alim. Maksudnya apa? Kalau ada fatwa nggak apa-apa, gitu kan? Udah selesai, ada fatwanya sudah. Jangan antum berkedok mengatakan ya bank syariah juga sama aja. Kalau gitu saya nggak apa-apa di bank konvensional. Ya jangan. Ini hanya membenarkan perilaku antum saja gitu. Lebih baik pindah kepada hal yang lebih ringan mudaratnya. Minimal ada majelis ulamanya, ada majelis syurahnya, ada fatwanya, gitu kan? Itu minimal. Allahu alam. Dan kalau antum temukan memang ada sesuatu yang salah di situ, maka antum berikan masukan. Kalau misalnya pun misal saya KPR, tapi kayaknya ada dendanya juga Ustaz, kayaknya riba juga tuh. Baik, antum jangan masuk di KPR-nya, minimal masuk di tabungan saja, gitu kan? Antum pakai fasilitas yang syariahnya. Jangan gara-gara itu terus kemudian antum tinggalkan yang syariah, antum pergi ke bank konvensional. Ini sudah jelas fatwa ulama, tidak boleh, kan masalah ribawi ya. Jadi harusnya kita memahami masalah-masalah seperti ini. Solusi terbaik untuk umat Islam harus kembali kepada agamanya. Ya. Banyak hal-hal kalau kita mengorek masalah kesalahan di negara kita cukup banyak, gitu kan. Tapi perlahan, insya Allah mudah-mudahan dengan dimulai dari majelis ilmu dihidupkannya para ulama dan ulama menjadi panutan, maka insya Allah akan jadi baik negara ini. Apakah yang dimaksud dengan surga ada di langit ketujuh? Itu penyampaian dalam ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, gitu kan, bahwasanya di atas langit ketujuh ada surga. Ya, memang di situ tempatnya. Allah subhanahu wa ta'ala letakkan di atas langit surga dari atas langit, dan juga rezeki yang Allah berikan kepada kita dari langit, ya. Mohon doanya Ustaz untuk ibu saya yang baru wafat hari Minggu kemarin. Semoga Allah ampuni insyaAllah, dan Allah terima di sisinya dan masuk surga tanpa hisab insyaAllah. Saya mau tanya, amalan apa saja yang bisa menghancurkan dosa-dosa ibu saya dan agar ibu saya terhindar dari siksa kubur, neraka dan masuk surga? Perbanyak istighfar, taubat buat beliau ya. Ya Allah, ampunilah ibu saya, maafkanlah dia, gantilah dosa-dosanya menjadi pahala. Kita berdoa kepada Allah SWT, karena doa anak soleh akan ya bermanfaat buat dia. Sebagaimana hadis yang masyhur, kalau anak Adam meninggal dunia terputus amalnya kecuali dari 3, sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka berbanyaklah amal soleh ya. Dalam arti kata yang dibolehkan seperti bersedekah, ada masjid lagi butuh bantuan kita sumbangin. Tidak perlu dilafatkan, dia dalam hati untuk ibu saya misalnya, sudah cukup. Yang paling penting adalah memperbanyak doa. Saya ingin bertanya bagaimana saya harus bersikap dalam urusan harta istri atau warisan. Apakah saya harus turut campur karena seperti buah si malakama? Jazakallah khair. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah. Jazakallah khair doanya. Kalau saran saya, jangan terlibat kecuali antum diminta saran. Begini teman-teman sekalian, sibukkan diri pada hal yang ada manfaatnya buat kita. Tidak ada manfaatnya, jangan campurin, gitu kan? Jangan campurin. Yang kelihatan depan mata kemungkaran yang antum pungkiri, gitu. Yang orang tidak lakukan antum ingatkan. Kalau yang tidak, jangan dicampurin. Lebih baik, gitu kan? Teman-teman sekalian begini, sederhanakan hidup. Kerjakan yang diperintahkan, tinggal yang dilarang sampai antum mati. Mati masuk surga. Itu aja, gitu kan? Kita mau makan, makan yang halal. Kita mau kerja, kerja yang halal. Walaupun sedikit, gitu kan? Berteman dengan orang-orang yang baik. Azan kita sholat, sampai mati, sabar sampai mati saja. Udah masuk surga tuh. Tidak usah tambah-tambah program macam-macam mencari tahu kesalahan orang, ungkit-ungkit ini, urus itu, fitnah ini. Apa manfaatnya? Habisin umur gak ada manfaatnya. Bahkan lebih parah lagi, antum sudah amalnya sedikit, diambil lagi oleh orang yang antum fitnah pada hari kiamat. Ini orang yang super rugi, gitu kan? Gak ada manfaatnya sama sekali. Mohon pendapat Ustaz, saya dan istri sama-sama kerja sebagai PNS. Istri saya PNS perawat di sebuah RSUP di Jakarta. Kerjanya kena shift. Kami punya anak 2 tahun, saat ini kita tidak punya asisten rumah tangga. Jadi saat kami bekerja, anak kami bersama dengan orang tua
saya yang datang dari kampung. Ibu saya meninggalkan suaminya sementara untuk merawat anak saya. Istri saya ingin keluar dari pekerjaannya dengan alasan ingin fokus mendidik anak dan mengurus rumah tangga kami supaya tidak merepotkan orang tua. Tapi saya masih bingung karena saat ini kami masih ngontrak, belum punya rumah. Jujur saya takut perekonomian kami berkurang dan tidak cukup untuk kedepannya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya bingung. Sebenarnya saya juga tidak ingin merepotkan orang tua saya, juga ingin akan ceramah. Tenang. Saya aja sabar baca, masa antum tidak sabar dengar? Saya bingung, sebenarnya saya juga tidak ingin merepotkan orang tua saya, juga ingin akan ceramah Ustaz. Jika wanita itu adalah tulang rusuk dan seharusnya disimpan. Bila istri saya keluar PNS, apakah dia berdosa karena melanggar sumpah PNS? Demi Allah kami akan melakukan tugas negara sebaik mungkin dan tidak mementingkan kepentingan golongan pribadi. Terima kasih. Jadi ada solusi. Kalau antum tetap mau kerja dengan istri, anak antum bawa titip di kampung, gitu. Kasih kepada ibu antum, suruh bawa, biarin diurus di sana, udah. Itu solusi yang terdekat. Kalau tetap mau kerja, itu solusi yang boleh. Kalau mau solusi yang lebih ideal, istri antum berhenti kerja. Udah. Istri antum berhenti kerja dan ibu antum suruh kembali, minta kembali beliau untuk ngurus suaminya. Enggak boleh membekalikan tugas suami gara-gara urus anak antum. Dari sisi mana syar'inya? Enggak ada. Malah antum mengajak ibu antum durhaka dengan suaminya, dengan tidak boleh. Hanya karena ego kita, masalah istri harus kerja. Baik, kalau dia keluar Ustaz pendapatan kami pas-pasan. Teman-teman sekalian, cinta yang sebenarnya adalah satu bungkus makan berdua, kan gitu. Baik, pas-pasan gajinya cuma 1 juta, baik, bisa beli nasi uduk kalau pagi berdua suap-suapan, bagus itu. Daripada kita paksain, kan gitu. Akhirnya istri terbengkalai dari kewajiban sebenarnya, apalagi istri antum mau berhenti. Itu sangat bagus itu. Kan gitu. Ada banyak ikhwah, istrinya nggak mau berhenti karena gaji lebih tinggi malah dari suaminya. Ini malah cobaan yang lain lagi, gitu kan? Antum tinggal dia mau berhenti, alhamdulillah bersyukur sama Allah, tinggal berhentiin, antum tinggal bekerja lebih giat lagi. Apa yang cukup teman-teman sekalian? Kapasitas perut kita 1 piring nasi. Nggak lebih dari 2 piring maksimal, gitu kan? Kalau 3 piring ini sudah tamak luar biasa. 2 piring nasi cukup, kan itu. Kalau memang kita sangat lapar, gitu kan. Kadang-kadang ada orang subhanallah. Kalau saya pribadi nggak tahu ya. Kalau saya sudah sarapan, kadang-kadang saya sampai malam nggak makan lagi teman-teman. Sudah cukup. Karena saya menjalankan hadis Nabi, walaupun ini secara makna saya jalankan ya. Adalah orang kalau makan, kami kaum kalau kami lapar baru kami makan, gitu kan. Saya menjalankan secara makna hadis ini. Saya melihat memang, saya bilang sama istri saya, kalau makan, kalau saya lapar saya akan minta, kalau enggak saya enggak makan. Dan saya temukan teman-teman, dulu saya pernah punya penyakit mah, hilang gara-gara ini. Artinya memang kapan kita butuh, seperti mobil sudah penuh tangkinya, antum isi lagi, ya akan keluar gitu kan. Makanya saya rasakan banyak sekali manfaatnya. Nah itu. Jadi Allah alam, saran saya dan saya mengajak secara pribadi untuk antum berhentikan istri dari kerja, dukung dia untuk itu, besarkan jiwanya, anak-anak ini biar diberikan haknya sebentar dunia, mati masuk surga teman-teman sekalian. Ini hal yang positif. Ada bunyi hadis, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di masjid, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda pahala yang sempurna. Pertanyaan, apakah duduk berzikir tersebut tanpa harus bergeser sama sekali dari tempat sholatnya, atau boleh bergeser? Karena dalam Sahih Muslim disebutkan bahwasanya sahabat Jabir bin Samurah berkata, Nabi SAW biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Apakah apabila matahari terbit beliau berdiri meninggalkan tempat sholatnya? Ini ulama menjelaskan selama dia tidak keluar dari musallahnya. Jadi kalau misalnya dia duduk, dia kalau bisa duduk situ dia bisa tidak pindah, alhamdulillah. Tapi kalau dia harus pindah karena ada majelis ilmu misalnya, akhirnya bergeser, ya, atau harus ambil Quran di belakang kemudian dia duduk, ya. Selama dia masih di tempat dia sholat, insya Allah masih dapat. Ya, tapi lebih afdal dia tidak bergeser, lebih afdal. Tapi boleh saja, tidak ada masalah. Sama halnya kalau antum harus batal wudhu ke kamar mandi dulu, kemudian kembali lagi. Ya, sholat tahiyat masjid di pojok tempat itu lalu duduk di sana, pindah posisi, tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Semoga Ustaz Khalid dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sama-sama insya Allah. Jazakallah khair doanya. Apakah di akhirat manusia masih memiliki akal fikiran serta hawa nafsu? Masih ada tentunya. Ada akal fikiran, ada hawa nafsu, ada, gitu kan? Tetapi semuanya terkontrol, ya. Semua sudah berbeda dengan kehidupan dunia. Tidak ada beban masalah lagi. Semuanya ketentraman abadi, semuanya kebahagiaan abadi.
Ustaz, saya pernah dengar kisah Jibril alaihissalam mengelilingi surga selama ribuan tahun dan belum sampai terkelilingi semuanya, lalu Allah berfirman, surga apa ini, mawa untuk hambaku yang sholat 2 rakaat. Apakah benar kisah ini Ustaz? Saya belum pernah temukan ini, Allahu a'lam. Saya tidak pernah tahu masalah ini, dan di antara buku-buku surga yang saya baca pun buku ini, dan ada juga buku satu Tamasya ke Surga, juga belum pernah saya temukan riwayat itu. Bagaimana apa ini iqamah sholat 5 waktu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW? Soalnya di tempat saya tinggal pada waktu tempat saya tinggal satu iqamah ya, maksudnya satu iqamah kali ya, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya cuma 1 kali dilafadzkan. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Ini khilaf di antara ulama memang, tapi yang saya tahu Allahu Akbarnya tetap 2 kali, baik itu dalam madhab Abu Hanifah atau dalam madhab jumhur ulama. Cuma 2 khilaf dalam masalah iqamah itu yang saya tahu ya, Allah alam, keterbatasan ilmu saya dan semoga Allah ampuni kalau saya keliru, tapi yang saya tahu memang cuma 2 pendapat. Kalau Abu Hanifah mengatakan iqamah sama azan sama lafadznya, sama. Jadi kalau anda ke Turki sholat, satu negara Turki itu semua madhab Abu Hanifah. Jadi jangan kaget, kemarin saya bimbing umrah ini ke Turki, sempat dapat Jumat di sana sekali. Jadi jemaah saya sempat bingung awalnya gitu kan. Ternyata waktu iqamah persis seperti azan, sama dengan azan, bedanya ditambah qad qamatis shalah gitu kan. Ditambah itu. Jadi sama dengan azan, kayak diulangin azan lagi. Orang kalau tidak paham mazhab Abu Hanifah begini, maka orang pikir mungkin ini azan lagi gitu kan. Padahal sebenarnya bukan. Jumhur ulama mengatakan seperti yang sekarang kita lakukan. Syafi'i, Maliki dan juga Hambali, Imam Ahmad itu semua menyebutkan tentang seperti yang kita jalankan sekarang, takbirnya 2 kali, sisanya sekali. Allahu alam. Ustaz, apa hukumnya mengambil fasilitas pinjaman rumah? Sudah saya bilang tadi, jangan tanya yang begini-begini dari kantor, di mana bunga seluruhnya ditanggung kantor dan peminjam harus membayar harga apa ini pokoknya saja. Dalam hal ini apa ini tulisannya, masya Allah. Sama, apakah sama hukumnya dengan bank konvensional? Sama saja, sama saja. Jadi dia mengambil dengan cara ribawi terus dia memberikan kepada anda. Contoh sederhananya, si kakak membeli rumah dengan cara cicil riba, kemudian dia suruh adiknya bayar harga biasa, kan sama saja diambil dengan cara riba. Dan teman-teman tolong ya, saya akan terus ulangin kalimat ini. Kalau anda masih bertanya seperti pertanyaan seperti ini gitu kan, setiap kali anda tanya masalah ribawi, tetap akan saya jawab haram. Nggak mungkin saya balik jadi halal, nggak mungkin. Ngapain saya mau tanggung dosa anda hari kiamat? Nggak mungkin lah gitu kan. Haram ya haram dalam agama Islam. Nah kan sama, apa hukum asuransi lagi? Saya nggak jawab ya, sudah saya jawab berapa kali, bisa kembali ke YouTube, banyak sekali jawaban saya di situ. Mohon nasihatnya karena akhir-akhir ini ana malas beribadah. Baca fadilah ibadah yang anda mau lakukan. Saya sudah pernah ajarkan ini. Mau rajin sholat malam, baca hadis tentang sholat malam. Mau rajin sedekah, baca hadis tentang sedekah. Kita punya hak secara syar'i menanyakan, saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah itu? Boleh, nggak apa-apa. Karena memang Allah yang menjanjikan itu, ya kan? Coba baca buku hadis, fadilah salat duha, fadilah salat sunnah, qabliyah, rawatib, fadilah salat wajib, duhur, asar, maghrib, isya, fadilah bakti dengan orang tua, fadilah haji dan umrah, fadilah sedekah, fadilah puasa Ramadan, fadilah. Apa itu fadilah? Janji positif Allah di ibadah yang akan kita lakukan. Kalau mau termotivasi, untuk apa kita mau ke satu tempat? Karena ada janji yang ada satu menjanjikan yang kita dapatkan di sana kan. Untuk apa kita kerja satu perusahaan? Karena ada janji gajinya lah, prestasi dan seterusnya. Begitu. Manusia memang kalau dijanjikan baru mau bergerak. Maka wajar kita baca janji Allah di ibadah itu, kita akan termotivasi. Yang kedua, jauhi semua fasilitas maksiat, karena semua yang membuat orang malas ibadah karena ada dosa. Selama antum masih terlibat di dosa sekecil apapun, maka akan mudah sekali tergelincir untuk malas ibadah. Tergelincir itu. Saya sudah pernah jelaskan, ibadah punya kenikmatan, dosa punya kenikmatan, tapi nggak bisa disatuin.
Tidak bisa disatuin, tidak bisa disinkronkan, tidak mungkin, harus pilih salah satunya. Seseorang, saya kasih contoh, seorang wanita terbiasa pakai jilbab, rapi, dia sudah merasakan nikmatnya ibadah itu. Tiba-tiba kedatangan satu orang laki-laki di rumahnya, sepupunya atau yang bukan mahramnya, lalu dia kelihatan tidak pakai jilbab. Bagaimana perasaan dia sebagai muslimah? Merasa berdosa, merasa bersalah. Kenapa tadi rambut saya dilihat ya? Kenapa? Karena ibadah menutup aurat sudah dia rasakan nikmatnya, dan membuka aurat yang maksiat hilang kenikmatannya, dibenci sama dia. Kalau kenikmatan ibadah ada, kenikmatan maksiat hilang. Kan? Terbiasa menutup aurat membuat orang jadi tidak mau buka aurat, gitu kan? Terbiasa sholat berjamaah di masjid membuat orang menyasa bersalah, atau terbiasa sholat aja deh. Ya, kira-kira kalau orang sudah rutin sholat 5 waktu, dia sudah tahu fadilahnya dan ancamannya kalau dia tinggalkan, apakah dia mau tinggalkan sholat berjamaah, sholat wajib? Nggak mungkin, gitu kan? Karena kenikmatan ibadah ini sudah ada. Tapi kalau kita balik, kalau ada orang merasa nikmat dengan maksiatnya, nikmat dengan telanjang di depan orang, nikmat dengan kebohongannya, nikmat dengan harta rampasan, riba, haram, kezaliman, nikmat dengan zinahnya, maka pasti kenikmatan ibadahnya hilang. Mustahil bisa khusyuk. Biar dia mau tutup matanya, biar dia mau paksain, nggak bisa. Bangun sholat malam pun susah. Oh, sholat 5 waktu aja berat, mungkin cuma seperti orang kumur-kumur dan buru-buru kalau dia kerjakan. Nggak bisa. Makanya kata kunci yang kedua adalah jauhi kemaksiatan. Maka kenikmatan ibadah akan didapatkan. Yang pertama, bekali diri dulu dengan ilmunya. Dapat apa nih kalau saya sholat malam, kalau saya sedekah, baru kemudian jauhi semua fasilitas kemaksiatan. Yang ketiga, ini nggak kalah penting, bentuk komunitas yang soleh dan soleha. Berteman, bersahabat dengan orang yang ahli ibadah. Nggak bisa antum mau rajin sholat malam tapi bergaulnya dengan orang yang tiap malam di karaoke sama diskotik, nyambung nggak? Nggak bakal nyambung itu. Tapi kalau orang yang memang tidurnya habis isya langsung, atau dari majelis ilmu seperti ini terus bubar, Masya Allah, nanti malam ya saya miss call jam 3 kita tahajud ya, ngingatin temannya pasti. Atau ngomongannya tentang apa, kayak majelis ilmu seperti ini kita 2 jam 3 jam duduk, apa yang kita bicarakan? Qala Allah, qala Rasul, kisah orang saleh, tulis pendapat para ulama, ada kenikmatannya, gitu kan? Ada ibadah yang kita rasakan, ada sesuatu yang kita dapatkan di situ. Maka teman-teman yang terbiasa dengan ini, nanti dia akan bilang lagi, kayak minggu depan itu, atau mungkin hari Senin ada ustadz ini loh di masjid ini, oh ada ustadz ini di sana kalau pagi, oh ada tablik akbar nanti di sana, oh ada CD-CD-nya Ustadz Khalid tuh di situ, ada ceramahnya si Ustadz Fulan ini di sana. Jadi yang dibahas itu kan, yang dibahas masalah itu. Jadi kita akan terus terbawa dengan pembicaraan yang positif. Makanya boleh mengenal siapapun, tapi bersahabat tidak boleh kecuali orang-orang yang soleh dan soleha. Emang begitu. Yang kalau kita buat salah diingatkan, kalau kita buat baik didukung, maka itu penting. Tinggalkan semua teman-teman yang bobrok itu. Boleh menasihati mereka, mendakwai mereka, mengingatkan, tapi bukan menjadi sahabat, bukan berbaur dengan mereka. Apa hukum jual beli dalam asuransi? Tidak saya jawab. Masya Allah, ini berapa lama dikarangin. Saya pernah mengalami kejadian ketika sholat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk. Saya sedang bahas kumis, ya. Bukan sholat jamaah, bukan yang lain. Jemaah sekalian, tolong ya. Nanti ke depannya ini kalau saya bahas poin apa, tanya di situ. Kalau nggak ada pertanyaan nggak apa-apa, kita tutup, nggak masalah. Jadi bawa pulang ilmu itu penuh. Ini kalau enggak sebentar antara tadi khilaf masalah kumis, masuk masalah asuransi, masuk masalah bank, masuk masalah istiqomah, masuk masalah macam-macam. Sholat duhur berjamaah di masjid, saya masbuk 1 rakaat. Jadi seharusnya saya menambah 1 rakaat lagi untuk mengganti 1 rakaat yang tertinggal. Tapi saat itu imam lupa akan rakaatnya dan tambahan 1 rakaat sehingga totalnya ada 5 rakaat yang dilaksanakan. Yang saya ikuti 4 rakaat imam tersebut. Pertanyaannya, sudah genapkah rakaat sholat duhur saya atau perlu menambah 1 rakaat lagi karena imam lupa akan rakaatnya sehingga tidak dianggap? Kalau anda sholat berjamaah dengan imam, maka mengikuti imam walaupun imam itu salah, gitu kan? Jadi misal begini, imam di rakaat ketiga
atau di rakaat keempat sholat duhur, dia lupa kalau itu rakaat keempat, dia nggak tahiyat terakhir, dia tetap berdiri, dia lanjut ke rakaat kelima. Makmum bilang subhanallah, dia nggak mau tahu. Allah alam imamnya tuli atau enggak, tapi yang jelas dia nggak mau tahu. Atau mungkin dia yakin dia benar, kadang-kadang begitu kan. Kira-kira makmumnya buat apa? Duduk salam? Enggak, ikut berdiri, gitu kan. Jadi dia ikut berdiri, kemudian dia sholat, ya, dia ikuti imam. Kalau dalam kasus kita lagi sholat bersama. Kalau misalnya kejadiannya seperti tadi, dia masuk rakaat kedua imam di sholat duhur, ternyata imamnya sholatnya 5 rakaat, dia lupa, dan berarti si makmum sudah sholat 4 rakaat. Bolehkah dia salam bersama imam atau dia tambah 1 rakaat? Khusus dalam masalah ini dikatakan mereka atau dia salam bersama imam, karena dia sudah tahu kalau jumlah rakaatnya 4, dia sudah tahu, dan memang bukan dia ikut dari awal bersama imam, beda hukumnya. Ini Allah alam yang saya ketahui. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang depannya ada kuburan? Apakah ada batasannya? Misal jika di luar komplek masjid maka dibolehkan, tapi dalam komplek masjid diharamkan. Tentu kalau di dalam fisik masjid, yang saya simpulkan fisik masjid yang dipakai sholat 5 waktu, ada kuburan nggak boleh dipakai sholat. Dan di sini ulama bilang kalau kuburan itu sudah ada sebelumnya dan masjid dibangun karena kuburan itu, maka masjidnya yang dibongkar, karena niatnya bangun masjid untuk apa? Kuburan. Tapi kalau masjid sudah ada, kemudian ada orang yang jahil tidak paham, semoga Allah berikan hidayah, dia masukkan kuburan dalam masjid, maka kuburannya yang dibongkar. Dan kalau di dalam fisik masjid yang dipakai 5 waktu sholat, tidak boleh sholat di situ, tidak boleh. Kalau ulama bilang kalau seandainya tidak ada masjid kecuali itu, tetap tidak boleh sholat di rumah, atau sholat berjamaah di tempat lain. Ya, ini yang saya tahu, Allah alam. Tapi kalau di luar fisik masjid, seperti di halamannya masjid, di depan, di pagarnya, dekat pagarnya yang tidak dipakai sholat 5 waktu, ini masih dibolehkan ulama. Tentu tetap lebih afdal kalau masjid lain ada yang tanpa kuburan, karena itu tidak dipakai sholat ya. Tapi kalau misal lagi dipakai sholat id masjidnya, atau lagi dipakai sholat Jumat, ternyata dipakai juga dekat kuburan, berarti sudah tidak boleh dipakai selamanya sholat masjid itu, karena ternyata masih dipakai sholat. Tapi kalau secara mutlak mau rame mau enggak tetap enggak dipakai di situ, memang murni itu dia adalah tanah untuk kuburan, maka tidak ada masalah. Allahu a'lam. Apakah punya rekomendasi Ustadz lain untuk mengisi pengajian di kantor saya? Sebagai informasi, ini merupakan pengajian pertama kali diadakan di kantor saya yang anggotanya baru berjamaah 5-15 orang. Perusahaan kami bergerak di bidang IT dan berlokasi di Mampang Perapatan. Insya Allah banyak, bisa. Nanti saya akan kasih nanti nomor-nomor telepon beberapa ustadz yang saya kenal. Mungkin nanti setelah taklim silakan datang ke saya, nanti saya kasih di HP saya. Ustadz, apakah mati di medan perang dan mati dibunuh oleh pencuri sama-sama mendapatkan faedah yang dijanjikan, yaitu berada di tembolok-tembolok burung? Dan apakah di akhirat faedahnya juga berbeda? Sama saja sebenarnya, sama saja. Allah alam. Yang saya tahu intinya mati syahid akan sama keadaannya. Nah, dia membela kehormatan di situ ya, dia membela kehormatannya. Ustaz, apakah dilarang berdoa meminta dan berharap perang di negara yang tidak diterapkan syariat Allah? Tentu tidak, kita tidak dianjurkan untuk berharap peperangan ya. Kata Nabi SAW, jangan kalian berharap bertemu musuh. Jangan kalian berharap bertemu musuh, artinya jangan berharap ada peperangan. Tetapi kalau terjadi kalian menghadapi musuh, maka bersabarlah dan kokohkanlah, gitu kan? Jadi kita hadapin, kita tidak pernah lari, karena dari medan perang adalah dosa besar, gitu kan? Jadi seperti itu. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang faham radikalisme Wahabi, di mana pernah terjadi penarikan buku pelajaran yang membuat orang Islam hanya boleh menyembah Allah SWT dan membunuh orang kafir selain Islam? Saya tidak tahu yang mana sekarang yang diistilahkan dengan Wahabi ini. Kalau Wahabi yang dulu pernah muncul di Maroko, dan itu dulu di zaman mungkin masih khilafah Abbasiyah, ada seseorang memang pernah muncul di sana berfaham Wahabi, memang itu pemahaman yang keliru, karena mereka hampir mirip dengan kaum Khawarij yang menghukumi semua orang secara zahir. Misal tentang pengkafiran secara mutlak,
semua orang kafir harus diperangin, gitu kan? Atau orang yang tidak sefaham dianggap kafir. Tapi itu sudah habis, udah nggak ada pemahaman itu. Karena pimpinannya waktu itu kalau tidak salah dihukum kisos oleh khalifah, kemudian seluruh pengikutnya juga didakwahin yang tidak mau dihukum oleh khalifah. Memang sudah habis pemahaman itu, tidak ada, gitu kan? Nah, kalau yang saya tangkap sekarang, pemahaman Wahabi yang diangkat-angkat ini, itu sekarang lagi disebarkan oleh orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah ini, kebanyakan mereka dibongkar kedoknya tentang siapa itu Syiah, bagaimana akidah mereka, bagaimana keyakinan mereka, kesalahan-kesalahan yang menyimpang, itu oleh kebanyakan muslimin yang ada di Saudi. Di Saudi ini kebetulan berdirinya negara Saudi itu, dua pedang Saudi itu melambangkan dua Muhammad. Muhammad bin Saud yang sekarang menjadi keluarga Al Saud namanya, keluarga raja. Saudia itu diambil dari kata-kata keluarga Saud. Muhammad bin Saud namanya, itu pendiri pertama kerajaan Saudi. Dia berteman, dia cuma kepala suku, dia tidak faham agama sebenarnya, artinya pemahamannya dasar saja. Dia bersahabat dekat dengan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab ini seorang ulama besar dulu di sana, gitu kan, di Jazirah Arab ini. Dan dialah yang bersatu dengan Muhammad bin Saud ini, kemudian mulai menghilangkan pemahaman-pemahaman syirik, orang yang menyembah kuburan, gitu, beragam macam kesyirikan yang terjadi, orang banyak menyembah berhala, kembali dihilangkan dengan dia. Nah, termasuk sangat banyak waktu itu meluruskan pemahaman muslimin tentang dan membongkar kedoknya orang Syiah. Nah, orang-orang Syiah ini sekarang melempar istilah Wahabi yang dulu salah itu kepada orang-orang Sunni yang ada di Saudi. Makanya kebanyakan orang bilang, oh Saudi itu pemahaman Wahabi. Nah, di sini tergantung persepsi apa. Kalau yang dianggap Wahabi dulu yang pertama ini salah, nggak ada. Karena itu pemahamannya jauh dari Sunnah Nabi SAW dan tidak ada itu. Tapi yang saya tangkap sekarang pemahaman Wahabi ini yang dianggap orang-orang Syiah karena banyak disebarkan, dibongkar kedoknya sampai MUI keluarin buku sesatnya ajaran Syiah itu kan. Nah, mereka tahu yang membongkar ini ahli sunnah dan sumbernya di Saudi sekarang. Maka mereka menakut-nakuti muslimin, mengatakan itu pemahaman Wahabi, hati-hati. Seperti itulah. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau yang dimaksud dengan Wahabi ini adalah istilah yang dipakai orang-orang Syiah untuk menyudutkan kaum muslimin Sunni yang ada di Saudi, maka itu jelas salah. Nggak mungkin, gitu kan? Itu jelas salah. Jadi itu tidak benar. Apakah boleh gambar muka setengah wajah dari samping? Karena saya pernah lihat di salah satu masjid Kalibata City saat mau ke tempat wudhunya. Ini sebenarnya kalau saya tahu Allahu alam lebih baik jangan, dan saya sudah memberikan masukan masjid itu sebenarnya, ya, saya sudah pernah berikan masukan agar itu lebih baik tidak usah. Jadi digambarkan seperti simbol laki-laki umumnya, ya, sedangkan di mal-mal saja umumnya toilet laki-laki orang sudah tahu kok, tanpa harus ada mata, tanpa harus ada mulut, tanpa harus ada jenggotnya, gitu kan. Ini cukup dengan simbol, orang sudah tahu ini laki-laki, ini perempuan, apalagi kalau ada tulisannya. Semoga Allah merahmati Ustaz, sama-sama insyaAllah, jazakallah khair, dan keluarga. Apakah olahraga dengan tujuan menjaga dan membentuk tubuh termasuk perkara yang tidak sia-sia? Tentu saja, tidak ada masalah. Olahraga itu adalah perbuatan yang digemari oleh Nabi SAW dan para sahabat. Nabi SAW seringkali memotivasi para sahabat untuk apa? Melunggangi kuda, memanah, melempar tombak, bergulat, gitu kan. Tapi saran saya, olahraga ini dianjurkan untuk menjaga kesehatan dan juga memiliki keterampilan. Satu waktu dibutuhkan untuk berperang jalan Allah, kita punya keterampilan. Itu bagian daripada sunnah Nabi SAW, supaya tidak sia-sia olahraga yang antum lakukan. Bagaimana hukum sholat di masjid yang kondisinya seperti ini? Ada makam dan seterusnya. Ini antara anda bertanya dengan saya saja, jamaah nggak ngerti nih. Bisa lihat nggak kalau begini di gambar-gambar? Tapi ini sama dengan tadi, saya sudah jawab ya, sebenarnya sudah terjawab tadi. Apakah ada dosa yang membuat tertundahnya jodoh? Nah, sudah saya bilang kan, jangan tanya pernikahan dan jodoh. Ini masalah kumis. Jika ada apa yang saya lakukan dan adakah sesuatu yang sudah dituntun Rasulullah SAW memperoleh jodoh? Yang pertama, berbanyak istighfar, karena biasanya itu memang karena adanya dosa. Dan yang kedua, jangan rewel. Jangan apa? Rewel. Banyak sekali. Saya mesti putih, tinggi, cantik. Wah, ini
mesti gagah tinggi gitu. Akhirnya sudah sampai ubanan dan nikah-nikah gitu kan. Sudahlah nikah saja, bismillah, yang Allah mudahin, istikharah, minta petunjuk sama Allah, karena itu relatif kok. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada kan gitu, nggak mungkin gitu kan, nggak bisa. Jadi nikahlah dengan yang Allah mudahkan gitu kan. Makanya pandangan mata itu biasakan tidak lihat macam-macam. Ini yang membuat orang jadi kacau ini, karena pandangan matanya suka lihat film-film yang tidak benar, suka lihat aktor-aktor yang gagah dan cantik, khayalannya dia harus begitu pasangannya gitu kan, susah gitu. Kalau enggak kan biasa saja. Artinya bukan juga saya larang, boleh kalau ada, tapi kalau tidak ada bagaimana coba kira-kira? Hanya enggak nikah-nikah nanti banyak pahala yang hilang. Orang yang sudah nikah 10 tahun, sudah pahalanya 10 tahun, pahala nikahnya, pahala nafkahnya, pahala pendidikan buat istrinya, dia masih terus cari pasangan, nggak selesai-selesai. Yang tinggi datang nggak suka, yang gemuk datang nggak suka, yang hitam nggak suka, mau yang mana ini? Jangan rewel ya. Jadi itu insya Allah ya, mudah-mudahan tidak tersinggung. Ini sekaligus saya sampaikan ya teman-teman sekalian, mohon maaf ini memang saya takut lupa juga. Jadi sampai hari ini di HP saya, ikhwah akhwat sekalian, ada 219 SMS belum saya jawab. Ada 219 yang saya sudah jawab lebih banyak dari itu. Jadi kalau antum SMS saya tidak jawab, jangan tersinggung. Demi Allah, saya sumpah di sini bukan saya sengaja tidak mau jawab, enggak sempat jawab. Mau jawab bagaimana gitu? Susah. Dan ada orang masya Allah bertanya 8 pertanyaan. Ada pertanyaan kemarin saya baca, Ustadz apa doa masuk masjid? Apa doa? 1. Nomor 2, apa doa keluar masjid? Apa doa mau makan? Apa doa mau? 8 pertanyaan. Ini mau dijawab lengkap berapa lembar makalah gitu kan. Ya akhi ukhti, kalau bertanya Ustadz hukumnya ini bagaimana? Udah selesai. Kalau tidak dijawab jangan tersinggung. Bukan tidak dijawab ya, saya yakin semua asatidzah, ustadz-ustadz kita juga yang mungkin bahkan ada di antara ikhwah yang lebih sibuk dari saya kadang-kadang taklim ikhwah sekalian dari pagi sampai sore. Pulang ke rumah kadang-kadang istri saya tahu saya kalau sudah capek sekali, tidur dalam kondisi masih pakai baju koko. Kadang-kadang saya bangun setelah setengah jam, saya mandi, baru ganti baju, baru kemudian saya tidur kembali. Karena capeknya kadang-kadang, tidak ada waktu. Nanti kalau waktu libur, waktu buat anak-anak dengan keluarga. Kadang-kadang saya sisipin waktu untuk menjawab 10 SMS, 20. Ini Masya Allah satu kali masuk 100. Loh iya, 75 SMS. Saya baru jawab nih. Dari 275 sudah tinggal 215. Alhamdulillah 60 SMS. Besok pagi 290. Bagaimana cara jawabnya? Ada lagi orang, semua orang sudah dijawab, gitu kan? Dia balas lagi, dia jawab lagi. Ya. Terus bagaimana kalau begini Ustaz? Saya punya pertanyaan lagi begini. Ya Allah. Ada yang tersinggung. Ustaz kenapa sih nggak dijawab-jawab? Ustaz sombong ya. Masya Allah. Padahal sebenarnya bukan begitu ya. Jadi saya kadang-kadang lihat luar biasa, di WhatsApp penuh, di BBM penuh, di SMS penuh, di email penuh. Di email lebih panjang lagi. Minta artikel diusir, dikirim ke dia. Waduh, nggak mampu saya. Terus terang mohon maaf, keterbatasan. Jadi jangan tersinggung kalau saya tidak jawab. Belum jawab sebenarnya, bukan tidak mau jawab. Insya Allah saya akan jawab biidznillah kalau memang Allah mudahkan. Begitu pula kalau saya bercanda di talim ya. Jadi jangan dianggap sebuah keseriusan, gitu kan? Karena nanti bahaya, bisa tersinggung Anda dan berbahaya nanti. Jadi tidak baik. Apa yang dimaksud bukan dari golongan kami dalam beberapa hadis seperti hadis mencukur kumis atau hadis tentang menikah? Apakah artinya kafir? Ini masuk dalam statement atau penjelasan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kufrun duna kufrin. Artinya perbuatannya sampai pada tingkat dosa kufur. Perbuatannya sampai pada tingkat dosa kufur, tapi tidak kufur keluar dari agama Islam. Ya seperti hadis itu kan. Jadi siapa yang tidak mencukur kumis bukan dari golongan kami, artinya perbuatannya di sini dosa kufur. Makanya Imam Adzhabi masukkan dalam kategori dosa besar. Anak tadi sholat wajib maghrib di kendaraan karena macet dari tol dan memang sudah menghadap kiblat. Apa anak sudah benar? Ada pendapat yang membolehkan masalah itu. Tapi kalau antum masih bisa mampir lebih baik. Mampir cari tempat. Yang jelas kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau orang sholat duduk maka mendapatkan setengah pahala orang yang berdiri. Jadi sah saja. Orang sholat di kereta api, orang sholat di kendaraan, di dalam kondisi dia memang tidak bisa, maka itu sah-sah saja. Yang saya tahu Allahu alam ya. Tapi kalau antum bisa mampir maka jauh lebih baik. Mampir saja sholat berjamaah, kemudian anda naik lagi di kendaraan. Anda bekerja di bidang usaha yang bersinggungan dengan riba. Anda ingin keluar, tapi apabila memutus kontrak di apa ini? Didenda atau apa ini? Ratusan juta.
kontraknya beberapa tahun, mohon beri nasihat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selesaikan kontraknya. Sama saya kasih contoh tadi, kalau orang KPR, saya sudah terlanjur KPR Ustaz 10 tahun, sekarang sudah 2 tahun berjalan, saya baru tahu hukumnya, ternyata haram. Bagaimana hukumnya? Kalau antum mau spontan, ya sudah, saya tidak mau lanjutin deh, terserah, mau diambil kembali rumahnya, saya kontrak, gak ada masalah, itu lebih baik. Tapi kalau tidak, pendapat ulama mengatakan dibolehkan dia melanjutkan itu karena sudah terlanjur dalam kontraknya, dan akan berbahaya, efek besar kepada dia kalau dia tidak lanjutkan. Yang penting dia tidak membuka pintu riba baru. Ini sesuai dengan firman Allah, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ya, jadi kalian boleh mengambil apa yang sudah terlanjur kalian dapatkan, seperti orang pernah kerja di bank konvensional sebelumnya, tidak faham hukum, kemudian dia dapat gaji, beli rumah, beli mobil, sekarang baru tahu hukumnya. Apakah semua itu dibakar, dibuang? Enggak, halal buat dia, tapi jangan buka lagi pintu riba. Ini yang saya ketahui, Allahu'an. Bila suami istri sering bertengkar dan istrinya sering mengatakan ceraikan saya, apa ini? Terus dicoret kembali, tidak jadi bertanya nih. Pada suatu waktu mereka bertengkar, suaminya mengatakan, baik saya kasih 3. Apakah sudah termasuk jatuh talak? Kalau dia niatnya saya tolak 3, ya jatuh talaknya, tapi cuma 1. Karena dalam Islam tolak 3 sekaligus nggak ada, kecuali dengan lafaz yang berpisah. Misalnya, naudzubillah, saya ceraikan kamu. Dia ulangi lagi, saya sudah diniatin memang tolak 1 itu. Memang dia niat mau menceraikan 3 kali, lalu dia bilang saya ceraikan kamu yang kedua. 3 kali dia ucapkan, maka tolak yang ketiga. Dan saya heran ikhwah sekalian, kalau menikah tujuannya untuk nikah, bukan untuk cerai. Ini dari mana ini lisannya biasa mengatakan ceraikan saya, ini perempuan akhwat kita di belakang sana, ceraikan saya, ceraikan saya. Apa ini? Ini jual gorengan apa? Ceraikan saya, ceraikan saya. Ini dagangan. Ini masalah halal tidak halalnya Anda sentuhkan kemaluan Anda dengan pasangan. Ini masalah hidup mati, bukan masalah hal-hal yang ringan. Ini ikhwah juga sedikit istrinya nggak patuhi, saya ceraikan kamu. Subhanallah, gitu kan? Apa kata Nabi SAW? 3 hal yang jid, yang pasti bisa terjadi. Hati-hati kata Nabi. Pernikahan, perceraian, dan rujuk. 3 hal itu. Kalau si A muslim mengatakan kepada temannya si B, nanti kalau anak kita besar nikahkanlah. Si A punya anak laki-laki, si B punya anak perempuan. Gak boleh anaknya nikah kalau besar kecuali sudah ditanya. Dulu ayah pernah codokan kamu sama anaknya si fulan, mau nggak nak? Oh saya nggak mau ayah, baru batal. Nggak boleh itu, nggak boleh main-main dengan itu. Makanya para ulama mengatakan kalau orang lagi bercanda, kita nikahkan anak kita ya nanti kalau kita punya anak ya. Kata sebagian ulama pernah ya, saya ingat dulu ada kejadian waktu kami lagi kumpul-kumpul, ada teman saya bercanda sama teman yang lain, nanti ya anak saya nikah sama kamu ya. Dia diam, teman saya ini diam. Saya bisikin dia, kenapa ente nggak jawab akhi? Dia bilang dalam bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia, kalau saya jawab wajibat, pasti akan wajib bagi saya nanti menanyakan anak saya. Jadi walaupun bercanda nggak boleh. Cerai juga begitu. Kata pernah ada Dr. Syarif, semoga Allah jaga beliau, dosen saya. Beliau dulu itu wakil Mahkamah Madinah. Sangat luar biasa, ilmunya sangat dalam. Saya sangat gemar kalau beliau datang. Beliau selalu mendatangkan pendapat-pendapat ulama, hukum-hukum fikih yang terbaru gitu. Beliau pernah membahas mendalam tentang masalah cerai ini. Beliau mengatakan kalau seandainya ada perempuan lagi di tangga, tengah-tengah tangga, suaminya biar bercanda mengatakan kau kalau naik jangan tambah lagi akhi. Kalau ini masih banyak nih ya. Kalau kau naik kamu cerai, kalau kau turun kamu cerai. Kata beliau, ulama fikih sepakat kalau perempuan tidak mau diceraikan turun dari tengah-tengah. Kan bahayanya itu. Jadi nggak boleh. Kamu kalau ke rumah orang tua kamu saya ceraikan kamu. Kenapa akhi? Kenapa kalau ke rumah orang tuanya? Izinkan. Nggak apa-apa. Otoriter luar biasa. Ngapain? Ini perempuan sedikit tidak dibelikan apa yang dia mau dengan suaminya. Ceraikan saya, pulangkan saya. Subhanallah. Ini apa ini? Menikah atau mau main-main gitu kan? Ini menikah ini adalah ibadah ikhwah-ikhwat sekalian. Bisa nggak kita kalau masuk ke masjid? Nggak jadi saya mau pulang. Udah masuk masjid ya ibadah, kerjain sholat itu gitu kan? Nggak boleh. Batal sholat itu kalau batal, tidak ada wudu. Batal pernikahan kalau memang dasarnya tidak ada wali. Kafir dalam meninggalkan agama, nah itu baru. Kalau enggak jalanin. Memang rumah tangga suka duka.
perempuan dan laki-laki pada saat menikah, mereka hidup tadinya di luar lingkungan yang berbeda, karakter yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda. Jadi memang pada saat disatu itu butuh penyatuan, sabar, kan gitu, saling mengerti, yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Itu penting, berlapang dada untuk itu, berlapang dada untuk itu. Jadi ini penting. Jadi ini terjadi satu tolak kalau dia niatkan memang untuk menceraikan istrinya. Semoga Allah berikan hidayah. Untuk wanita kadang suka keputihan, bagaimana sholatnya? Kondisi dia berada di kantor, tidak ada masalah dengan keputihan. Setahu saya Allah alam, karena dia tidak masuk dalam haid. Itu hanya kotoran kemaluan, jadi dia bersihkan. Yang saya tahu pendapat yang paling kuat adalah dia membersihkan dulu, kemudian dia sholat. Kalau lagi sementara sholat keluar, maka dia membatalkan sholatnya untuk dia bersihkan, kemudian dia kembali lagi, karena dianggap dia cairan juga yang kotor. Untuk wanita yang sedang nifas tapi daerah nifas hanya keluar 1 minggu, apakah sudah bisa sholat bila darah nifas sudah tidak keluar? Tentu saja bisa, nggak ada masalah, karena memang darah nifas itu khilaf di antara ulama, antara seminggu sampai 40 hari maksimal. Bila saat orang tua meninggal, beliau meninggalkan pesan kepada ibu jangan bolehkan anak-anak mengendarai motor, apakah wasiat itu wajib ditaati? Bapak meninggal tahun 1988 saat Jakarta belum macet. Jazakallah khair. Ada hubungannya sama kumis nggak ini? Wasiat tidak boleh naik motor, nggak apa-apa insya Allah. Jadi itu tidak termasuk pelanggaran kalau dilakukan, ya. Karena wasiat itu harus sesuatu yang tidak berbahaya atau meninggalkan madarat. Orang naik motor tidak ada masalah dan tidak ada berhubungan dengan masalah hukum agama. Ya, yang wajib dipatuhi itu kalau seandainya memang hal-hal itu berbahaya bagi orang. Artinya berbahaya ini punya bahaya dari sisi agamanya. Kalau orang tidak pakai motor sekarang bagaimana mau jalan kaki? Susah, gitu kan? Kecuali kalau memang ayahnya kaya raya tinggalin mobil, masya Allah ya, alhamdulillah gitu. Apakah rambut yang tumbuh di bawah bibir atau mulut bagian bawah termasuk jenggot? Siapa yang jawab nih? Sudah kita jelasin tadi. Iya, dalam pendapat Ibnu Umar termasuk kumis ya. Ustaz, kalau kita memakai obat untuk memperlebat menumbuhkan jenggot apakah boleh? Bagaimana kalau obatnya ada alkoholnya? Saya ingin memperlebat jenggot, dan apakah boleh jenggot dirapikan atau dibentuk agar terlihat rapi di wajah? Ustaz, jadi kumis yang di bawah bibir itu boleh dicukur, termasuk kumis itu. Ana fikir jenggot. Baik, khair insyaallah. Boleh saja pakai, karena ingin menjalankan sunnah Nabi boleh, nggak ada masalah. Yang jadi masalah, jadi kita meletakkan sesuatu dari hal-hal yang halal, nggak ada masalah. Alkohol termasuk nggak masalah sebenarnya. Alkohol termasuk nggak apa-apa karena dia konsumsi luar. Sama hukum menggunakan alkohol, parfum, boleh dalam Islam. Gitu kan, kalau di luar nggak masalah. Yang tidak boleh kalau masuk ke dalam tubuh karena dia najisnya secara maknawi. Maksudnya apa? Najis zatnya tidak menajiskan. Itu yang dimaksud. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau saran saya menggunakan yang jauh dari alkohol juga ada banyak kan gitu. Karena alkohol itu biasanya memutihkan bulu. Gitu kan? Makanya kalau anda atau antum pakai minyak wangi yang beralkohol, usahakan jauhi rambut, jauhi jenggot. Itu karena mempercepat warna putih, mempercepat warna putih alkohol itu. Maka saya sarankan jauhi. Karena jangan nanti semangat tumbuh jenggot, pas tumbuh putih kan sayang, umurnya masih 20 tahun. Bagaimana dengan anjuran memakai jam tangan di tangan kanan? Apakah itu bagian dari kerapian? Ya tentu saja, ya. Karena Nabi SAW menyukai sisi kanannya dalam segala hal. Memakai jam adalah sunnah, gitu kan? Maka saya sarankan pakai tangan kanan. Itu kan tradisi orang non muslim pakai tangan kiri, gitu kan? Tidak ada masalah. Lebih baik ke tangan kanan. Jadi diniatkan karena Nabi SAW suka sisi kanan dalam segala kebaikan. Taruh jam adalah kebaikan, gitu kan? Ada akhwat dan seorang dokter gigi. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika hamba, apa ini? Kok jika hamba sih? Menangani pasien ikhwah. Walaupun anak tetap memakai sarung tangan, dan batasan apa saja yang boleh dilakukan termasuk dalam treatment pada gigi. Sebenarnya nggak ada masalah dalam pengobatan. Kalau dalam pengobatan, kalau antum menggunakan kaos tangan itu jauh lebih aman, nggak ada masalah. Tapi kalau enggak pun tidak ada masalah, karena memang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih Nabi SAW di setiap peperangan membawa wanita-wanita muslimah untuk mengobati para mujahidin, gitu kan, membersihkan luka-luka mereka. Itu ada, memasak makanan buat mereka.
Ya itu ada memang dibolehkan, bahkan Nabi SAW membawa istri beliau. Tapi istrinya intinya dalam pengobatan tidak ada masalah. Dalam pengobatan itu masih terbuka. Kalau antum bisa mendapatkan dokter laki-laki atau dokter perempuan sejenis itu lebih bagus. Tapi kalau enggak terbuka, intinya tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah. Dokternya menangani pasien lawan jenis tidak ada masalah. Bagaimana mengenai adab penuntut ilmu? Manakah yang disebut taklid? Taklid ya, pakai D mestinya. Mana yang dimaksud dengan taklid? Mana yang disebut kita hanya merujuk pendapat yang disampaikan oleh para ulama atau ustadz. Taklid itu artinya meniru, ya meniru. Itu terjemahannya. Kalau taklid saja nggak ada masalah. Taklid itu artinya mengikuti atau meniru ya. Tapi yang tidak boleh taklid buta. Ya. Meniru dan fanatik, walaupun nanti kita dapat pendapat yang lebih baik, tapi nanti kita tidak mau terima. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, semuanya sepakat mengatakan semua yang sesuai dengan sunnah Nabi maka dia madhabku. Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya ada pendapatku yang bertolak belakang dengan Nabi maka ambillah pendapatku dan lempar ke tembok, atau jangan terima pendapat saya. Jadi mereka mendahulukan itu. Jadi kita tidak boleh taklid buta. Ya, kita harus punya prinsip. Boleh mengambil pendapat yang kita anggap baik dan kita taklid diri, tapi jangan taklid buta. Artinya kalau datang pendapat yang lebih baik kita terima, bisa kita berubah. Saat kita melakukan suatu amalan ibadah dengan harapan kita mendapatkan balasan yang bersifat duniawi, apakah boleh? Apakah itu termasuk dalam syirik hati atau memang kita hanya niatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT? Seperti apa dulu? Kalau misalnya ibadah bisnis, dagang, mencari nafkah kan ibadah. Sepakat dah ini? Mencari nafkah adalah ibadah. Berarti kita kalau berdagang, kemudian sekolah dengan titel yang tinggi untuk mendapatkan jabatan, kemudian dapat uang untuk supaya kita bisa hidup, apakah itu dibolehkan? Boleh. Karena memang tujuannya itu kan. Tujuannya itu. Bolehkah seseorang berjihad di jalan Allah? Dia ingin meninggikan kalimat Allah, membela Islam. Sisi lain, dia juga berharap mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Bolehkah? Boleh. Karena ghanimah termasuk target daripada jihad, tapi bukan target utama. Gitu kan? Bukan target utama. Gak ada masalah itu. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau ada kolerasinya ya, jangan sampai semuanya dihubungkan dengan masalah itu. Ini. Misal saya sholat 5 waktu supaya sebentar dagangan saya laku. Ini nggak ada kolerasinya. Nanti kalau dagangan tidak laku, sholatnya ditinggalkan nanti. Kalau ada kolerasi maka baru boleh. Apabila ada 2 jamaah sholat dalam satu masjid, apa yang harus dilakukan? Posisi kita sebagai makmum di jamaah yang baru didirikan belakangan karena ketidaktahuan adanya jamaah sholat yang telah dibentuk lebih dulu, dan baru mengetahui pada saat posisi ruku di rakaat pertama dari suara bacaan surah Al-Fatih imam dari jamaah yang lebih dulu dibentuk tersebut, apakah sholat kita harus dibatalkan walaupun jumlah jamaah yang baru lebih banyak? Ini khilaf diantara ulama ya, khilaf diantara ulama. Tapi yang saya tahu kalau dia sholat sendiri mohon maaf, kalau dia sholat sendiri maka dia batalin dan dia hadir ke jamaah, gitu kan. Tapi kalau dia menjadi imam dan dia menjadi imam dalam kondisi tidak tahu kalau ada jemaah yang lain ya, seperti posisi pertanyaan saya tidak tahu kalau ada jemaah lain, ketahuan nanti, apakah lanjutin sholat? Umumnya pendapat ulama mengatakan dilanjutin sholat. Yang harus membatalkan kalau dia tahu ada jemaah di sana, dia sengaja bentuk jemaah yang lain, ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh karena Nabi SAW melarang ada 2 imam di dalam satu masjid. Tidak boleh ada 2 imam di dalam satu masjid. Tapi kalau keadaannya tadi tidak tahu berbeda. Karena tidak boleh membatalkan sholat tanpa ada udzur syar'i yang jelas. Posisi kita sebagai orang yang menyaksikan, bagaimana tata cara memberitahukan kepada jemaah yang baru didirikan tersebut bahwasanya ada jemaah sholat lainnya lebih dulu dibentuk? Bahasakan. Walaupun orang lagi sholat, maaf Pak, yang lagi sholat di sebelah kanan saya, sudah ada jemaah sebelumnya di sebelah kiri, nggak apa-apa. Boleh saja. Ada orang lagi salah kiblat, kita boleh pegang tubuhnya, maaf Pak ya, ini kiblatnya keliru. Nggak ada masalah dalam Islam, itu dibolehkan. Meluruskan orang dengan ingkar mungkar dengan tangan boleh, gitu kan? Boleh gitu. Tapi jangan laki-laki pegang perempuan ya. Jadi ingatkan dengan lisan juga boleh.
Adakah hadis terkait dengan urutan memotong kuku, baik itu kuku jari tangan maupun kuku jari kaki? Allahu alam. Saya tidak pernah tahu khusus masalah itu. Ya, tapi Nabi SAW yang jelas gemar dengan sisi kanannya. Ini terakhir ya. Apa hukumnya kalau memotong pendek jenggot? Oh sama tadi, belum saya jawab. Saya mau tanya, kenapa dipendekin? Kira-kira kurang percaya diri kah? Merasa kepanjangan kah? Apa sajalah yang sedang dibisikin oleh syaitan, gitu kan? Lawan. Masalah rapi atau tidak itu persepsi individual saja, kan gitu. Kenapa anda kalau pakai jas percaya diri? Karena persepsi kita ini keren. Kenapa ada perempuan berani pergi acara perkawinan kekurangan kain, bolong belakang, bolong depan? Persepsi dia ini keren, kan gitu. Ini bagus. Kalau kita juga lakukan hal yang sama sebenarnya dengan pakai baju koko, dengan pakai kopiah, dengan pakai jilbab besar, dengan pakai cadar, kita percaya diri ini benar, karena memang kita benar, maka nggak ada masalah. Itu persepsi saja sebenarnya, persepsi. Kalau satu lembar jenggot ini ikhwah akhwat sekalian beratnya 10 kilo, wajarlah berat Ustadz dipotong. Ya Allah, ini berapa gram gitu, nggak ada masalah. Enak itu kalau jenggotnya panjang dipegang-pegang begini tuh. Biarlah jenggot Pancasila 23 juga bangga sedikit. Pegang juga. Yang penting jalanin sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah hutang bisa mempengaruhi terhalangnya doa? Kalau doa tidak, Allahu alam. Kalau doa, karena tidak pernah ada dalil masalah itu. Tapi hutang itu yang ada dalam hadis jelas dia akan kalau orang itu meninggal maka ruhnya akan bergantung antara langit dan bumi. Artinya Allah SWT tidak terima sampai utangnya terbayar. Dan kalau orang mati syahid akan diampuni semua dosanya kecuali utangnya. Jadi memang dia ada pengaruh-pengaruh terhadap hukum-hukum syar'i. Allahu a'lam. Saya ambil beberapa pertanyaan di sini yang keluar daripada tema. Mudah-mudahan keburu waktunya untuk baca. Bagaimana hukumnya ana tanpa sadar menggertak istri ana dengan kata cerai, lalu istri ana menjawab iya. Apakah itu sudah jatuh cerai padahal ana tidak bermaksud demikian? Kalau pengucapan lafaz jelas, saya ceraikan kamu, jelas bahasanya, jatuh tolaknya walaupun main-main. Karena kata Nabi SAW, jangan main-main di 3 hal. Nggak boleh bercanda di sini nih. Ini masalah halal tidak halalnya kemaluan pasangan istri antum. Nggak boleh main-main. Laki-laki kalimat tolak. Nggak boleh main-main di nikah, nggak boleh main-main di cerai, nggak boleh main-main di rujuk. 3 hal. Dalam yang makna hadis yang lain, tidak boleh main-main di pembebasan budak, gitu kan? Jadi nggak boleh orang bilang, saya bilang sama teman saya, ayo anak saya laki-laki, anak dia perempuan, ayo kita nikahkan anak kita yuk nanti kalau mereka dewasa. Lalu dia bilang iya. Begitu dia bilang iya, itu harus disampaikan kepada anak-anak nanti kalau dewasa. Ini pernah ayah jodohin yuk kamu. Kalau dia bilang saya nggak mau, nah batal lah. Kalau enggak maka nggak bisa. Atau kita dari awal batalin. Maaf ya tadi saya ucapin itu salah tuh. Kita batalin, tidak jadi. Nah itu baru batal, nggak bisa. Karena kalau enggak boleh nih, harus diizinkan. Kemudian harus dilakukan. Kemudian yang kedua, diminta izinkan kepada anak-anak nanti yang kalau mereka dewasa. Yang kedua masalah cerai. Nggak boleh orang bilang saya ceraikan kamu, kalau kau keluar saya ceraikan, kalau kau naik saya ceraikan, kalau kau ke rumah ibu kau saya ceraikan. Ini main-main, ini bahaya. Ini masalah halal atau tidak halal kemaluan istri antum nih. Nggak boleh main-main dengan masalah ini. Allah menjadikan di tangan laki-laki supaya dia bijaksana dengan kebijaksanaannya sebagai laki-laki. Nggak boleh dia sembarangan. Perempuan terbawa perasaan, dia selalu minta ceraikan. Jangan hiraukan kata-kata cerai itu. Dia bilang apapun ya sudahlah, gitu kan. Rayu saja supaya jangan minta cerai, gitu kan. Jadi memang tidak boleh. Maka harus hati-hati. Kalau orang mengucapkan saya ceraikan kamu, jelas lafadznya jatuh tolaknya. Bercanda pun jatuh. Ya, masuk di sini. Emosi sama. Yang tidak masuk adalah kalau dia bilang dalam keadaan emosi saya ceraikan kamu 3 sekalian, tolak bayin, gitu kan. Ini cuma jatuh 1. Ini enggak. Ada pendapat ulama mengatakan kalau emosi enggak jatuh tolaknya. Tapi ini kata sebagian ulama, kalau dibuka maka orang akan selalu menggunakan sebagai senjata. Padahal pada saat sedang ada masalah teman-teman sekalian, pecahkan masalahnya. Kenapa harus dengan cerai, gitu kan? Kenapa harus dengan kata-kata ancaman cerai? Enggak perlu ucapan itu, gitu. Allah alam, itu yang saya tahu.
Masalah kasus istri antum mengatakan iya, itu nggak ada urusannya. Dia mengiyakan atau tidak itu nggak ada hubungannya. Karena kalimat cerai mutlak di tangan laki-laki. Bagaimana hukumnya apabila sebelum berhubungan suami istri kita nonton film Blue dulu? Agar tujuannya bisa membagikan syahwat. Syukran jazakallah khair. Kok pakai jazakallah khair nih pertanyaannya? Ada saja yang hilangin ngantuk ya. Tidak boleh akhi, nggak boleh nonton begitu, gitu kan? Nonton itu pertama antum dukung zina, yang kedua antum lihat auratnya orang, yang ketiga akan terusak normalnya seksual antum, gitu. Hanya antum membayangkan orang lain, pasangan kita setengah mati rangsang, kita membayangkan orang lain. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Jangan, gitu kan? Nggak boleh. Jadi harus dijauhi, nggak boleh. Jadi nanti akhirnya jadi penyakit. Antum tidak akan bisa menggauli pasangan kecuali dengan nonton. Bagaimana seorang laki-laki bisa tenang melihat istrinya lihat aurat laki-laki lain? Bagaimana istri bisa tenang membiarkan suaminya lihat aurat perempuan lain? Ini nggak bisa kan gitu. Berbahaya sekali. Jadi jangan, ya jangan. Kata ulama, meletakkan kemaluan di kemaluan untuk melampiaskan biologis itu sama dengan seseorang tahu bagaimana memasukkan makanan di mulutnya. Bukan ilmu khusus itu. Nggak ada ilmu khusus untuk itu. Gitu. Orang bisa belajar dengan alami gitu. Otomatis ada. Bagaimana kiat-kiat agar bisa sholat tahajud dan ibadah-ibadah malam lainnya? Tentu saja pertama baca fadilahnya, janji-janji Allah di situ, kemudian coba paksakan diri untuk melakukannya. Tentu dimulai dengan tidur lebih cepat, ya, jauhi semua indikasi yang bisa membuat kita tidak bangun karena begadang, makan terlalu banyak, ya, pada saat mau tidur malam itu semua akan mengganggu. Maka kita punya persiapan-persiapan, baca fadilah, kemudian paksakan diri untuk itu dan punya persiapan-persiapan untuk melakukannya. Apakah doa iftitah sholat malam dan tahajud beda dengan sholat wajib? Sebenarnya sama saja. Doa iftitah ada banyak ya. Ada kalau tidak salah sekitar 13 macam doa iftitah. Boleh dipilih yang mana saja, nggak ada masalah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Tapi Nabi SAW seringkali kalau malam membaca di doa iftitah, Allah Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibaduka fi makhtalafu fi ihdili makhtalafu fi binal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Itu yang sering beliau baca. Gitu kan, yang saya tahu dalam lafaz sholat malamnya dalam iftitah, tapi seringkali beliau juga meragamkan dengan doa-doa iftitah yang lain. Jadi teman-teman saya sarankan untuk tidak satu doa tapi hafal beberapa doa, karena menghafal beberapa jenis doa itu akan membuat kita tidak jenuh, ya, bisa variasikan macam-macam doa-doa. Makanya semua doa sholat itu pasti banyak, iftitah ada banyak, doa ruku ada banyak, ya. Iftitah ada sekitar 13-an kalau nggak salah, kemudian doa ruku ada sekitar 6 atau 7 macam, doa iktidal itu ada 4 atau 5 macam, doa sujud juga begitu ada 7, di antara doa sujud ada 4 atau 5 macam, doa sebelum salam ada 23 macam doa, banyak. Dan itu semestinya kita harus ragamkan gitu. Ana mempunyai seorang bibi kakak kandung dari ibu ana. Bibi ana ini ayahnya dan pamannya sudah meninggal, dan bibi ana belum menikah sehingga tidak punya suami dan anak laki-laki. Beliau juga tidak punya saudara laki-laki. Secara syariat, kepada siapakah kewajiban menafkahi bibi ana ini dibebankan? Apakah kepada seluruh keponakan laki-laki termasuk ana, atau jika salah satu keponakan laki-laki sudah menafkahi sudah cukup? Dan bibi ana ini saat ini kondisinya bekerja sebagai karyawati. Sebenarnya kalau tidak ada orang tuanya, kalau sudah tidak ada, saudaranya nggak ada, anaknya nggak ada, maka yang memiliki kewajiban adalah orang-orang yang terdekat dari kerabat ayahnya. Dari kerabat ayahnya, ya, kerabat ayah itu kayak paman dan anak pamannya, jadi sepupunya misalnya. Ini ponakan dari mana? Kalau ponakan dari jalur ayah, dia lebih pantas memberikan nafkah dibandingkan, ya, ponakan dari ibu, kan gitu. Ini hampir sama dengan wali pernikahan, ya. Wali pernikahan itu yang kena hukum adalah semua yang berhubungan dengan ayah, saudara kandungnya ayah, gitu kan. Kemudian keponakan anak dari saudara-saudaranya ayah, termasuk sepupu di sini dari jalur ayah, itu semua didahulukan. Bahkan sepupu itu didahulukan dari jalur ayah dalam pernikahan, didahulukan dari paman dari ibu, gitu. Jadi jalur ayah yang kuat, maka dilihat jalur ayah itu yang mereka yang punya kewajiban-kewajiban untuk menafkahi. Tapi tentu saya sarankan teman-teman sekalian, kalau ponakan seperti ini lebih baik antum melakukan, antum yang memberikan sedekah itu.
terlibat dari situ ya. Karena itu adalah pahala yang besar. Apalagi kalau saudari ibu antum namanya khala dalam agama. Kata Nabi SAW, al-khala bimanzilatil Tante dari ibu itu adalah posisinya seperti ibu. Apakah yang dimaksud dengan rukun qauli dalam sholat? Lalu rukun qauli ini berlaku untuk sholat berjamaah, sholat sendiri atau ketika menjadi imam sholat? Terima kasih Ustaz. Saya tidak tahu ini. Allahu a'lam, mungkin keterbatasan ilmu saya, rukun qauli saya tidak tahu ya. Ana saat ini bekerja sebagai karyawan. Alhamdulillah pekerjaan halal, insya Allah. Yang menjadi ganjalan halal insya Allah. Yang menjadi ganjalan adalah lingkungan kantor, di mana orang-orangnya jika sedang ngobrol bercampur antara yang boleh dan tidak boleh. Kemudian terjadi ikhtilat dan banyak wanita yang tidak memakai hijab. Di sisi lain ada pekerjaan menjadi guru bimbingan belajar Islam ataupun sekolah sunnah yang menawarkan lingkungan islami namun gajinya lebih kecil. Apa yang harus saya lakukan dengan keadaan ini dalam timbangan syariat? Tentu saja yang nomor satu didahulukan adalah sumber pendapatannya dulu. Gaji antum halal atau tidak? Pekerjaan perusahaan itu halal atau tidak? Kalau masalah kasus ikhtilat itu antum masih bisa menghindar. Tidak usah ngobrol-ngobrol di situ, gitu kan? Kan selesai. Kalau orang lagi ngobrol-ngobrol hal-hal, jangan ngobrol-ngobrol. Atau antum bisa hidupkan suasana pengajian di kantor, ya, sehingga mereka hadir, gitu kan? Ada beberapa kantor saya bina di Jakarta ini yang alhamdulillah akhirnya dari awal tidak ada hijab malah sampai ada hijab. Kemudian dari awal tidak faham jadi faham. Walaupun hanya sekarang sebulan sekali, tapi alhamdulillah bisa berjalan gitu. Dengan bergeraknya 1-2 orang ikhwah saja di situ. Akhirnya teman-teman jadi faham, jadi ada jarak, jadi maksudnya mereka jadi bisa memahami mana syariat, mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan gitu. Kalau sumbernya halal maka nggak ada masalah, pertahankan saja. Ya, kalau memang antum lihat sumber kebutuhan antum lebih besar di situ. Tapi kalau seandainya memang ternyata itu mengganggu secara kejiwaan, nggak bisa terlepas. Seperti misalnya ada banyak wanita di situ yang fasikah, yang tidak paham agama, datang main teplok saja, main ngobrol, main duduk, main ini, main sekarang. Malah kita sering diolok-olok gitu kan, sering sengaja digangguin supaya terjadi pelanggaran-pelanggaran agama. Maka antum pindah, jangan. Ya. Kalau terjadi fitnah, jangan di situ. Gitu kan. Tapi yang paling pertama lihat sumbernya dulu, lihat sumbernya. Kalau sumbernya haram mutlak antum harus pindah. Kalau sumber pendapatannya yang jadi gaji nanti halal, tinggal masalah lingkungan antum berusaha menghindar saja semaksimal mungkin. Kalau lingkungan juga mengganggu baru antum pindah ke lingkungan yang tadi yang lebih baik. Celana pantalon atau celana bahan yang biasa digunakan ke kantor itu dilarang. Apakah itu dilarang walaupun sudah dipotong di atas mata kaki? Karena Anda pernah membaca artikel yang mengatakan celana jenis bahan tersebut mengikuti tradisi orang kafir. Allahu alam, yang saya tahu tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Intinya tidak ngepres, bukan bahan yang membentuk badan. Kalau kain itu tidak ada masalah sama sekali. Masyayikh, banyak ulama-ulama kita kalau berangkat keluar dari Saudi, mereka menggunakan celana gitu kan. Dan itu tidak ada masalah, karena yang dimaksud dengan libasut taqwa dalam ayat, pakaian bertakwa adalah pakaian yang tidak membentuk aurat gitu kan. Jadi tidak ada masalah, setahu saya tidak ada masalah. Kalau bukan bahan kain begitu, lalu antum mau pakai apa? Bahan jeans juga nanti dipermasalahkan gitu kan. Maka secara otomatis Allah alam, yang saya tahu tidak ada masalah. Belum pernah saya temukan pendapat ulama yang melarang kain seperti itu, ya, jenis kain itu, kecuali sutra yang dilarang. Saya pernah mendengar ceramah Ustaz tentang mendapat keturunan, salah satunya dengan terapi ruqyah secara syar'i. Apakah terapi ruqyah secara syar'i tersebut dengan orang yang ahli bisa menghilangkan? Lalu bagaimana dengan keutamaan masuk surga tanpa hisab? Tentu saja ya, ruqyah itu belajar dari ahlinya, dari orang-orang yang tahu, yang faham agama, yang tahu bagaimana Nabi SAW mengajarkannya, maka dipelajari. Dan itu banyak sekali memang kasus. Kalau antum sudah berobat secara medis tidak jelas, maka ruqyah. Jelas banyak orang hamil alhamdulillah setelah itu punya anak gara-gara ruqyah. Kalau masalah hadis yang masuk surga tanpa hisab sudah sering saya jelaskan ini. Ini tentu ada ulama yang saya Allah alam pribadi cenderung dengan pendapat itu, yang mengatakan yang dimaksud, yang difahami hadis ini 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dari umatku adalah orang yang tidak bertato, tidak bertatayur. Tatayur itu menggantungkan nasib pada benda. Kayak pernah saya jelaskan, tangan kanan gatal mau dapat duit, tangan kiri mau keluar duit atau apalah. Ya. Itu semua tatayur, nggak boleh. Kemudian setelah itu dikatakan dan mereka yang tidak minta ruqyah dan mereka yang bertawakal kepada Tuhan mereka.
Di sini ada ulama hadis yang memberikan gambaran dari pendapat yang saya pegang ini. Mereka mengatakan, coba direnungi baik-baik. Setelah Nabi SAW sebutkan pelanggaran ya, bertato pelanggaran, tatayur pelanggaran, kemudian masuk dan tidak minta ruqyah. Ruqyah ini seperti sebuah pelanggaran di sini. Maka ulama yang berpegang pada pendapat ini mengatakan ruqyah yang di sini dimaksud adalah makna secara etimologi, bahasa. Ruqyah itu adalah semua bacaan yang ditiupkan, semua bacaan yang ditiupkan. Maka mantra pun yang ditiup oleh pedukun itu dikatakan ruqyah dalam bahasa Arab. Makanya cara membedakannya selalu disebutkan ruqyah syariah, bacaan yang ditiupkan secara syar'i, ruqyah syariah, ruqyah syariah. Kalau ruqyah saja maka masuk seperti juga makna hadis yang lain, ar-ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun, hadis yang lain. Ar-ruqa jamak daripada ruqyah. Ruqyah, kemudian kalung yang digantungkan dan benda-benda jimat yang dipasang di tubuh, gitu kan? Itu adalah perbuatan syirik. Bagaimana kita memahami sini ruqyah ada perbuatan syirik? Ternyata ruqyah secara etimologi, bahasa. Ditemukan juga dengan hadis-hadis yang sahih tentang masalah doa-doa yang Nabi SAW ajarkan masalah ruqyah. Bagaimana Nabi ajarkan doanya lalu dilarang ruqyah? Karena itu nggak mungkin. Ya. Makanya di sini secara etimologi teman-teman sekalian. Jadi tidak ada hubungannya. Antum kalau sakit minta ruqyah, gimana? Mau berobat gitu kan? Itu jadi tidak ada masalah. Allahu a'lam. Itu yang saya tahu. Bila anak sedang sakit, selalu rewel dan ingin selalu nempel pada ibunya, tidak mau dilepas, sholatnya bagaimana? Sedangkan dia selalu menangis bila dititipkan ke suami atau orang tua. Bisa sholat sambil digendong. Sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kalau Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, ya, perempuan, anaknya Zainab radhiyallahu anha. Lalu kemudian Nabi SAW menggendongnya sambil sholat. Pada saat Nabi mau ruku diletakkan di depan sejadah, gitu kan? Lalu kemudian beliau sholat seperti biasa, berdiri rakaat kedua digendong lagi. Sampai Imam Bukhari menulis bab khusus tentang hukum menggendong bayi atau anak sementara sholat. Jadi nggak ada masalah. Dan juga boleh mempercepat sholat. Dalam arti kata di sini memilih surah-surah yang pendek. Kalau orang Indonesia nggak usah diajarin. Nah, ini. Sudah ahlinya. Gitu kan? Inna atayna wal asri. Inna atayna wal asri. Baiklah, jadi baca surah-surah pendek gitu kan. Karena Nabi SAW pernah jadi imam gitu kan. Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Biasanya beliau baca surah-surah panjang, ini jadi surah pendek. Selesai salam kata para sahabatnya, Rasulullah tidak seperti biasanya. Kok sholat anda sekarang lebih pendek? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di saf perempuan, maka saya mempercepat sholat saya, khawatir ibunya terganggu gara-gara itu. Itu adabnya memang dan itu. Jadi ini bisa dilakukan, Allah alam. Saat ini saya tinggal di rumah mertua, ada keinginan saya dan istri untuk mengontrak rumah, tetapi mertua keberatan. Dikatakan bahwa saya sekeluarga tidak boleh mengontrak dengan alasan masih ada rumah mertua. Kenapa harus mengontrak? Mereka mengizinkan keluar dari rumah kalau sudah punya rumah sendiri. Mertua lebih mengutamakan KPR atau kredit. Sayang katanya kalau uangnya itu harus mengontrak. Saya takut bila KPR dikarenakan riba. Pendapat Pak Ustadz seperti apa? Yang paling pertama sudah sering saya ucapkan, mertua dan orang tua setelah anaknya menikah jangan campur rumah tangganya anak. Gak usah campurin, biarin hidup dengan suka dukanya. Kalau mereka datang minta pendapat, baru kita kasih saran. Kita berkunjung pun ke rumah anak yang sudah menikah, jangan tanggapi apapun. Mau piringnya kurang kak, mau gelasnya dihidangkan retak kak, biarin, gak usah dicampurin. Rumah tangganya anak sudah biarin. Kan biarin aja berjalan. Kalau dia bahagia, biarin dia bahagia, gitu kan. Sudah begitu hidupnya. Ada ibu-ibu enggak masuk dapur anaknya, periksa, kenapa gelasmu begini, kenapa begini, terus dimarahin anak mantunya, kenapa begini. Ini ngacuin semua. Banyak perceraian, 80% kena campur tangan orang tua nih. Enggak boleh. Dalam Islam pun, dalam syariat tidak ada campur tangan orang tua lagi. Selesai. Amanah saya sebagai orang tua, anak saya perempuan sampai menikah. Setelah nikah serahin pada suaminya. Ada masalah, dikonsultasikan, ya oke, kita pecahin, gitu kan. Tapi kalau tidak ada apa-apa lalu kita campurin, jangan. Termasuk masalah pindah rumah sendiri, biarin hidup sendiri, gitu kan. Jangan dipaksa, ini nggak boleh semestinya. Mestinya memang antum dan istri sepakat untuk berbicara masalah itu kan, bahwasanya kami harus ngontrak ya, supaya kami bisa lebih dewasa atau dekat dengan tempat kerja. Kami akan selalu datang tiap hari lah. Kalau mau nunggu untuk KPR di bank, untuk ini butuh uang muka, butuh ini, ataupun kalau masuk ke bank nanti ada riba dan susah, berargumen lah untuk menyampaikan gitu kan. Dan antum tidak berdosa kalau keluar dari rumah itu, tidak berdosa. Bukan saya larang membangkang durhaka, bukan, tapi memang punya hak
anak mantu bisa mengajak. Antum kalau laki-laki sekarang ini istri tinggal di rumah mertua, ini istri, ini orang tuanya istri kita, kita boleh mengatakan saya harus keluar, gak bisa enggak, gitu kan? Untuk mandiri itu jauh lebih baik. Allahu a'lam. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu, bukan saya, sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan, rokok haram, haram, nggak boleh merokok, jangan merokok. Sudah, semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu, mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan, nggak boleh, haram. Gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya. Memang dia merokok di luar sholat, dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya, semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Adakah tanda-tanda jelas kalau ada dosa yang belum terampuni Allah? Kalau yang ulama simpulkan dalam ilmu tazkiyatun nafs, dalam materi mensucikan jiwa teman-teman sekalian, adalah tidak khusyuknya seseorang dalam ibadah. Jadi antum masih malas ibadah, tidak khusyuk, tidak pernah bisa menangis, ya. Itu semua adalah hal-hal yang masih berarti menandakan masih ada dosa yang mengganjal. Antum perbanyak istighfar, ya. Itu Allahu alam yang hampir disepakati ulama. Kalau tanda-tanda lain saya tidak tahu. Ini sudah sering ditanya, apakah kedua orang tua meninggal, Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan kafir? Kan sudah kita jelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Ini bukan perkataan saya. Nabi SAW pernah datang ke sebuah wilayah namanya Rabwah, di sekitar dekat Mekah, 80 kilo kurang lebih dari Mekah. Lalu Nabi SAW terisak-isak menangis, seperti orang yang sedih sekali. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat anda menangis seperti ini sebelumnya, gitu kan? Kuburan siapa ini? Kata Nabi SAW, ini kuburan ibuku ya hai Umar. Aku memohon kepada Allah agar meminta menziarahi ibuku, aku diizinkan, dan aku memohon kepada Allah untuk beristighfar untuknya, aku tidak diizinkan. Tidak boleh beristighfar untuk orang yang kafir, gitu kan? Berarti menandakan ibu Nabi SAW yang meninggal seperti itu. Kemudian ayahnya, riwayat Imam Muslim juga, ada seorang sahabat pernah bertanya, ayahnya meninggal dalam keadaan musyrik di Mekah. Ya Rasulullah, di mana ayah saya? Surga atau neraka? Kata Nabi SAW, di neraka. Hukum Allah jelas gitu. Lalu dia marah, dia keluar. Nabi SAW suruh panggil, ditepuk dadanya sambil Nabi mengatakan, ayahku dan ayahmu di neraka, dua-duanya. Ini jelas penyampaian Nabi SAW, bukan perkataan saya. Jadi jangan sampai gara-gara ini kemudian ada orang cuma egonya, lalu mengatakan, ah masa sih, ah nggak mungkin, dan seterusnya. Gimana nggak mungkin? Hukum Allah kok itu, penyampaian Nabi SAW sendiri. Kalau kita menghormati Nabi SAW, kita harus menerima statement beliau. Kalau mau sedih, Nabi SAW lebih sedih mestinya, gitu kan? Tapi kita lebih mencintai Nabi SAW dari segalanya. Ini statement beliau. Dan kita kalau orang tuanya dalam keadaan Islam, tentu kita lebih junjung tinggi, kan gitu. Dan ada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW seperti Ibrahim, ayahnya Azar meninggal dalam keadaan kafir. Nabi Nuh istrinya sama Nabi Lut juga istrinya, gitu kan. Jelas meninggal dalam keadaan kafir. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tolak ukur ego kita saja. Saya tinggal di tengah-tengah masyarakat dari ahli bid'ah, yang saya takutkan kalau saya meninggal nanti saya dikubur dengan ritual bid'ah. Bagaimana Ustaz? Bid'ah ini harus difahami teman-teman sekalian. Ada bid'ah yang mukaffirah, ada bid'ah yang sampai pada kekufuran. Seperti misalnya bid'ah-bid'ah orang melakukan ritual-ritual seperti menganggap ada jimat bisa memberikan manfaat, pohon keramat, mengambil tanah kuburan, dan ini bid'ah yang bisa bawa pada kekufuran nih. Nabi SAW tidak pernah contohkan, sahabat tidak contohkan, lalu kemudian dia lakukan, dan bisa bawa pada kekufuran. Ini benar bid'ah mukaffirah. Kalau antum nasihatin dia nggak mau dengar, ini antum hajar namanya. Hajar itu ditinggalkan orang itu, jangan diajak teman gitu loh, karena berbahaya. Kalau bid'ah yang bukan mukaffirah, bid'ah yang dikeluarkan oleh sebagian ulama statement bid'ah, tapi masih ada dalil di situ, kunut atau enggak kunut, kerasin basmalah atau enggak, gitu kan? Masih ada khilaf di situ. Masalah itu, gitu ya. Maka masalah ini teman-teman sekarang tidak bisa divonis langsung bid'ah secara spontan, ya, menggerakkan jari di tasyahud. Syekh Albani mengatakan hadisnya lemah, Imam Syekh bin Baz mengatakan hadisnya benar, hasan, bisa dipakai.
Ada sebagian ikhwah yang berpegang pada pendapat Syekh Albani langsung memvonis orang kalau gerakin jari ini nggak bisa, ini salah, ini matanya nyorot dan seterusnya. Kenapa akhi? Masih khilaf, masih ada dalil, kan gitu. 4 imam dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad diakui secara internasional dan seluruh ya ulama ahli sunnah ini 4 mazhab diakui. Kita harus tahu ini ya. Karena banyak sekarang penuntut ilmu, dia berpegang pada satu madhab, kemudian dia menolak semua madhab yang lain. Kalau antum berpegang silahkan, antum jalani satu madhab, misalnya Syafi'iyah, Hanabilah, atau Malikiyah, atau Hanafiyah, silahkan. Tapi teman-teman sekalian jangan salahin madhab lain, karena 4 ini diakuin, gitu kan? Kalau antum pergi ke negara-negara seperti Turki, mereka satu negeri itu semuanya Hanafiyah, semuanya. Antum akan heran kalau sholat Jumat dengan mereka. Kalau nggak salah dimulai 8 rakaat sholat sunnah sebelumnya. Khutbahnya itu ada khutbah dulu, kemudian azan, kemudian khutbah lagi. Tapi mazhab Hanafiyah, ada dalil mereka, gitu kan? Mungkin kalau dalil antum lebih kuat, ya alhamdulillah. Tapi jangan vonis itu salah, karena ada dalil. Dan 4 ini diakuin teman-teman sekalian. Ini penting ini. Sama di Indonesia, mazhab Syafi'iyah kita dominan. Baik, kita lihat nih, mana apakah bid'ah dilakukan bid'ah mukaffirah, yang jelas-jelas ulama di dalam mazhab Syafi'iyah pun mengatakan itu bid'ah tidak boleh, atau bid'ah yang masih diperselisihkan, gitu kan? Ini kalau diperselisihkan jangan antum vonis orang, nggak boleh nih, gitu. Iya kan? Sampai Imam Ahmad yang mendhaifkan hadis tentang masalah kunut subuh, gitu kan? Itu waktu Imam Syafi'i masih hidup, gurunya masih hidup, tapi beda lokasi. Imam Ahmad di Irak, Imam Syafi'i di Mesir, kan gitu. Maka waktu ditanya oleh murid-muridnya, Imam Ahmad ditanya oleh murid-muridnya, "Hai Imam, kami kalau sholat di belakang mazhab Syafi'iyah yang di Mesir, guru anda itu, kami kunut atau tidak?" Kata Imam Ahmad, "Kalau kau tidak mau kunut, jangan ikut sholat subuh." Artinya nggak usah sholat subuh, artinya harus kunut gitu, ikut sama orang, karena masih berselisih di situ, gitu kan? Masih berselisih dalam mazhab ini. Jadi tidak boleh, harus hati-hati teman-teman, karena banyak orang yang terkurung di sini nih, ya. Tidak bisa membedain mana bid'ah yang memang bid'ah sebenarnya, mana bid'ah yang cuma dibid'ahkan karena hadisnya lemah, masih ada dalil. Ini harus hati-hati. Gitu. Jangan sampai kita sembarangan menyalahkan orang. Allahu a'lam. Apakah kita mengangkat tangan untuk mengaminkan orang ketika berdoa bersama-sama? Apakah boleh angkat tangan kali ya maksudnya? Allahu a'lam. Kalau bersama-sama saya tidak tahu, karena saya tidak pernah temukan dalil adanya bersama-sama lalu mengangkat tangan. Tetapi mengaminkan itu sudah umum, gitu kan? Atau seseorang berdoa mengatakan, "Ya Allah, semoga Engkau rahmati kami semua." Lalu kemudian yang lainnya mengatakan amin tanpa angkat tangan. Itu sudah umum di kalangan para sahabat. Tapi kalau Nabi SAW angkat tangan, semuanya angkat tangan mengaminkan, ini belum pernah saya pribadi temukan dalilnya, gitu kan? Tapi kita tidak menyalahkan ya. Tapi saya pribadi belum pernah menemukan dalil masalah itu. Dalam bank syariah, bagaimana bank tersebut mengambil untung dan menggaji karyawannya? Allahu a'lam. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah terlibat dengan bank syariah ini. Dalam sistem pemerintahan Islam, bagaimana dan dari mana dana untuk menjalankan roda pemerintahan? Tentu saja dari penghasilan negara, kan gitu. Kayak Indonesia, saya kan pernah bilang ya, beberapa negara teman-teman sekalian di Eropa, saya tahu ada di antara sumber pendapatan negara mereka itu sayur-sayuran. Ada dari peternakan, ya. Seperti kita tahu Australia terkenal dengan peternakannya sapinya, kambingnya, itu menjadi sumber pendapatan negara kan gitu. Susu, New Zealand, jauh tuh, kecil negaranya, kecil sekali. Jauh dari sini, mungkin dari sini ke Sydney sekitar 7 jam, Sydney ke sana lagi berapa jam tuh, mungkin 2-3 jam. Jauh, bisa masuk ke kita susunya, gitu kan? Susu sapi biasa. Ada yang mengekspor susu, ada yang mengekspor ini, itu dari peternakan, dari pertanian, dari perikanan, dari pertambangan, banyak. Dan Indonesia ini punya semua, apa yang tidak ada? Semua bisa. Saya sangat yakin tanpa dipungut pajak pun kita bisa hidup sebenarnya. Asal dikelola dengan benar dan amanah, insya Allah. Ya. Ini terakhir. Saya pernah membuka aib sendiri ke orang lain. Bagaimana saya bertobat, Ustaz? Tentu saja antum telepon ke dia. Kalau masih ingat orangnya masih bisa, dan mengatakan kepada dia, "Maaf, saya pernah menceritakan sesuatu yang salah dari saya harap tolong ditutupin," gitu kan? Karena memang perintahnya untuk menutupin. Lalu antum bertobat kepada Allah SWT, bertobat, janji tidak akan tinggalkan dosa itu, jangan ulangin lagi, nyesali, dan juga berjanji sama Allah tidak akan mengulanginya.
Kapan waktu yang afdal untuk sholat duha dan sholat tahajud? Sholat duha mulai terbit matahari, dalam hadis dikatakan sampai unta terasa teriknya panas gitu. Ya mungkin kalau kita sekarang bahasanya itu sudah terasa terik matahari ya. Kita nggak bisa tentuin jam, tergantung musim hujan mungkin sama musim kemarau beda gitu kan. Jadi ini tidak bisa ditentuin tanggal, pokoknya antum sudah merasa terik matahari panas terasa, maka itu berarti sudah bisa sholat duha. Kalau sholat tahajud terbuka dari mulai habis isya sampai pagi kan itu, sampai menjelang subuh. Tapi lebih afdal kalau dikerjakan di sepertiga malam. Jadi antum bagi aja dari maghrib sampai subuh itu berapa jam, misal 12 jam kan itu. Dari maghrib sekitar jam 6 sampai jam 6 pagi lagi kan gitu, sampai azan subuh misalnya, maka dibagi 3, kurang lebih 4, kalau 12 bagi 3 4 jam, berarti 4 jam sebelum subuh itu sepertiga malam, itu paling afdal mengerjakan sholat tahajud. Allahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.